Semua yang pernah membesarkan ular tahu. Ular membutuhkan 10 tahun untuk menjadi pithon, 100 tahun menjadi anaconda, 1000 tahun berubah menjadi naga muda, dan 1 juta tahun untuk berubah menjadi naga. Namun, saya hanya perlu 1 detik untuk mengubah seekor ular menjadi naga. Hanya karena saya telah terbangun dengan kemampuan unggul dalam ekstraksi urutan bakat. Gen semua makhluk dapat saya ekstrak. Mengekstrak untuk mengembangkan binatang peliharaan saya. Sudah diketahui bahwa naga terdiri dari ciri-ciri 10 makhluk, singa, harimau, rusa, udang, buaya, ular, kura-kura, ikan, elang, dan siput. Oleh karena itu, saya hanya perlu mengekstrak gen dari makhluk-makhluk ini untuk menciptakan naga. Alasan saya ingin menciptakan makhluk seperti naga ini, bukan hanya karena naga adalah simbol peradaban Tiongkok, juga karena ada seekor ular putih yang bersamaku, yang bersama-sama melintasi ke dunia ini. Saat ini saya sedang mengusap tubuh ular putih, sambil bergumam, "Tenanglah, saya pasti bisa membangkitkan kemampuan binatang peliharaan. Tidak akan membiarkanmu menjadi sup ular." Ular putih itu mendengar dan tampak sangat cerdas. Ia mengeluarkan lidahnya kepada saya. Dan alasan saya mengatakan ini adalah karena ular kecil putih ini meskipun setelah datang ke dunia ini, telah dibersihkan oleh energi spiritual dan memperoleh sedikit kecerdasan. Namun, bakat kekuatannya sungguh sangat buruk. Yang terpenting, orang biasa di dunia ini tidak diizinkan untuk memelihara binatang buas. Jika saya tidak bisa terbangun dengan bakat mengendalikan binatang pada usia 18 tahun, maka nasib akhir ular kecil putih itu sangat mungkin akan ditangkap dan berakhir menjadi sup ular. Melihat ini, saya serius mengelus kepala ular putih itu. "Bagaimanapun, kamu adalah satu-satunya bukti dari dunia saya yang dulu." Kemudian saya melanjutkan berbicara. "Tentu saja, bahkan jika bukan untukmu, saya juga harus terbangun dengan bakat." Dan ular kecil yang sebelumnya sedikit terharu tiba-tiba menggulung matanya, seolah-olah tidak puas dengan kata-kata saya. Tiba-tiba, suara mekanis terdengar di pikiranku. Suara mekanis itu terdengar mendeteksi bahwa usia host memenuhi syarat. Setelah bangkitnya bakat hewan peliharaan, sistem gen mitos diaktifkan. Mendengar itu, aku bukan hanya terkejut, tetapi juga senang. Sudah lebih dari 10 tahun. Sistem akhirnya akan tiba. Dalam hatiku, aku semakin menantikan upacara kebangkitan hari ini. Saat ini, di lapangan sekolah menengah aristokrat Yang Cheng, dengan suara wali kelas yang berkata, "Ayo mulai." Upacara kebangkitan kelas tempatku belajar resmi dimulai. Dengan berjalannya waktu, sebagian besar orang-orang telah menyelesaikan kebangkitan sebagai kelas unggulan sekolah, kecuali untuk beberapa. Beberapa orang tidak dapat bangkit untuk hewan peliharaan. Orang lain telah terbangun dengan bakat tingkat C dan D yang cukup baik. Pada saat itu, wali kelas berteriak, "Lin Sheng, giliranmu." Aku segera maju dan meletakkan tangan di alat kebangkitan, cangkang kura-kura. Tidak lama kemudian, suara terdengar di pikiranku. "Bakat tingkat B, peningkatan darah." Mendengarnya, saya tanpa sadar mengangguk. Apakah ini bakat tingkat B? Sepertinya cukup bagus. Tapi yang paling penting tetap saja sistem saya. Dan tepat saat itu, suara kembali terdengar di dalam pikiranku. Tik, tik, tik. Tuan rumah telah membangkitkan bakat. Sistem gen mitos diaktifkan. Tingkat darah mengalami evolusi menjadi melampaui. Ekstraksi urutan bakat tingkat SSS. Sistem, akhirnya kamu datang. Namun, tingkat bakat di dunia ini, bukankah yang tertinggi adalah tingkat SSS? Lalu, bagaimana dengan bakat saya yang melampaui SSS? Bakat ini seharusnya sekuat apa? Memikirkan hal ini, pandanganku jatuh pada deskripsi bakat. Ekstraksi urutan, mampu mengekstrak semua gen makhluk hidup diinfuskan ke dalam binatang peliharaan. Saat pandanganku jatuh ke sana, saya langsung memahami segalanya. Dalam evolusi alam, semua makhluk hidup akan berevolusi untuk mengembangkan kemampuan yang menguntungkan bagi mereka. Dan saya dapat mengekstrak dan menyimpan semua kemampuan ini. Kemudian menyuntikannya ke dalam tubuh binatang peliharaan saya agar ia berevolusi untuk mendapatkan berbagai kekuatan yang kuat. Detik berikutnya, suatu makhluk yang hanya ada dalam mitos dan legenda muncul di pikiranku. Makhluk itu muncul di benakku. Itu adalah naga yang berada di puncak rantai makanan, kekuatan yang tertinggi. Juga ada Phoenix, Qilin, Xuanwu, dan Taotie. Dan berbagai makhluk mitologis dari kehidupan sebelumnya. Bahkan Dewi Nua yang legendaris. Apakah mereka juga bisa dibawa ke dunia ini? Saat memikirkan ini, aku menjadi bersemangat. Aku ingin segera mencobanya. Saat itu, guru kelas membuka mulutnya dan menginterupsi hayalanku. "Bagaimana dengan Lin Sheng?" Setelah berpikir sejenak, aku menjawab, "Guru, saya telah membangkitkan peningkatan garis keturunan bakat tingkat S. Pepatah lama mengatakan, jika pohon menonjol di hutan, angin pasti akan merobohkannya. Bakat SSS sendiri yang melebihi. Sebaiknya tidak mudah membagikannya. Namun, tidak mungkin juga untuk mengatakan sesuatu yang terlalu rendah. Karena nanti akan ada pengukuran bakat untuk setiap siswa. Menggunakan alat pengukur bakat. Namun, level tertinggi dari alat pengukur itu hanyalah level tertentu. Jadi melaporkan kemampuan tingkat S sendiri adalah yang paling tepat. Kemampuan tingkat S.
Guru kelas terkejut dan bahkan di wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedikit tidak percaya. Para siswa di bawah ini juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata itu kemampuan tingkat S. Perlu diketahui, seluruh populasi negara naga mencapai puluhan miliar. Namun setiap tahun, yang bisa bangkit dengan kemampuan tingkat S tidak lebih dari 100 orang. Pada saat ini, kepala sekolah mendengar suara dan segera berlari dari jauh. Kepala sekolah yang berusia lebih dari 50 tahun ini saat ini sangat bersemangat. Kerutan di wajahnya sudah terlipat seperti bunga krisan. Kemampuan tingkat S ini sudah mencapai kualifikasi beasiswa tingkat tertinggi di sekolah. Oh ya, teman sekalian, siapa namamu? Saya menjawab dengan tenang. Lin Sheng. Baik, baik, baik. Selanjutnya, kami akan memberikan dukungan beasiswa sebesar 5 juta. Ditambah dengan satu anak raja tingkat khusus untuk kamu pilih. Dan mendengar hadiah ini, siswa-siswa di bawah sudah membuatku ingin meneteskan air liur. Tingkatan makhluk peliharaan di dunia ini dibagi menjadi perang yang terbangun. 7 tingkatan yaitu Lord, Raja, Bencana, Kaisar, dan Mitos. Batas atas seorang pengendali makhluk peliharaan tergantung pada kualitas makhluk peliharaannya. Artinya, meskipun kamu memiliki bakat makhluk peliharaan tingkat SSS, jika makhluk peliharaanmu adalah tingkat Lord, maka kamu bisa meningkat ke tingkat tertinggi yang bisa dicapai adalah tingkat Lord. Tentu saja ketika tingkat mencapai Lord atau Bencana. Saat itu kamu bisa mengikat kontrak lagi dengan makhluk peliharaan yang baru. Dan pengendali makhluk peliharaan tingkat Raja memiliki kualifikasi untuk langsung menjadi penguasa sebuah kota. Dapat langsung mendapatkan anak muda tingkat Raja. Jika demikian, masa depannya sudah sangat cerah. Baiklah, saya pikir tidak usah. Kepala sekolah, saya sudah memiliki makhluk peliharaan yang saya idamkan. Namun saya hanya mempertimbangkan sebentar lalu menolak. Lagi pula, saya sudah berjanji dengan Xiaobai untuk mengikat kontrak. Dan Xiaobai adalah makhluk yang saya bawa dari bintang biru. Mungkin saja bisa memanfaatkan kemampuan sistem untuk mengubahnya menjadi seekor naga sejati. Itu adalah keberadaan yang lebih kuat daripada binatang peliharaan manapun. Mendengar kata-kataku, kepala sekolah langsung tertegun. Ah, tapi jika bakat binatang peliharaan tidak cukup, tidak dapat lulus ujian berikutnya. Dengan kata lain, tidak bisa menjadi ahli binatang peliharaan. Wali kelas dan teman-teman juga langsung bingung. Ini adalah tingkat raja. Makhluk apa yang bisa lebih berbakat daripada anak raja? Mereka tahu bahwa meskipun keluarganya Lin Sheng memiliki sedikit uang, tapi untuk membeli anak raja sama sekali tidak mungkin. Apalagi untuk yang lebih baik dari itu. Dalam kebingungan, kepala sekolah hanya bisa berkata, "Baiklah, kami juga tidak memaksakan. Uang akan ditransfer ke kartu yang kamu buat di sekolah. Terima kasih, Kepala Sekolah Wang." Setelah itu, aku mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Kemudian berbalik dan dengan bersemangat menuju rumah. Aku sudah tidak sabar untuk mencoba diriku sendiri. Apakah sistem ini benar-benar bisa menciptakan naga sejati? Saat itu di dalam villa, saya mengiris jari dan mengeluarkan setetes darah. Ular kecil putih itu membuka mulutnya dan mulai menyerapnya. Beberapa tetes darah diserap ke dalam mulutnya. Dan kemudian, perasaan aneh muncul di dalam pikiran saya. Kontrak berhasil. Ular putih. Tingkat awal kebangkitan. Tahap awal kebangkitan bakat. Keterampilan melilit. Jalur evolusi tidak ada. Deskripsi binatang peliharaan lemah yang tidak bisa datang setelah menunggu 1000 tahun. Setelah melihat atribut ular putih, saya tidak bisa menahan senyum pahit. Ternyata tingkatnya terlalu rendah. Lagi pula, ini adalah makhluk yang dibawa dari bintang biru. Meskipun telah terbangun sedikit kecerdasan, namun tidak kuat. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas di alam. Untungnya, saya masih memiliki sistem. Dan kebetulan di rumah masih ada warisan beberapa juta. Saya bisa membeli beberapa jenazah binatang buas secara online untuk diekstrak. Mari kita lakukan. Saya segera membeli satu secara online. Ikan sisik perak yang sepenuhnya terbangun di akhir. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan di pintu. Paket Anda sudah tiba. Sudah datang. Dengan gembira saya pergi ke pintu dan membawa ikan sisik perak yang hampir sebesar tubuh saya ke dalam ruangan. Dong. Saya melemparkan ikan sisik perak itu ke lantai. Lalu saya mengulurkan tangan untuk mengusap keringat. Memang pantas disebut binatang buas. Ternyata seberat ini. Ikan sisik perak ini seluruhnya dipenuhi dengan sisik berwarna perak. Gigi tajam di mulutnya bisa memotong baja setebal 20 cm. Memotong pelat baja setebal itu terlihat sangat menakutkan. Yang ini harganya 100.000. Terlalu mahal. Dengan wajah penuh rasa sakit, saya meletakkan tangan saya di tubuh ikan sisik perak itu. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Ekstrak. Saat suara saya selesai, ikan sisik perak di tangan saya. Kulit ikan itu perlahan-lahan mulai mengering dan terkelupas. Hanya dalam beberapa detik, itu sepenuhnya berubah menjadi kerangka putih. Segera terdengar suara pemberitahuan dari sistem. Mendapatkan darah perak ikan sisik. Mendapatkan sisik perak, semburan air, dan gigi tajam. Setelah pengambilan berhasil, ketika saya kembali melihat ke kecil, di tubuhnya tiba-tiba muncul tulisan yang diberikan. Jadi saya tanpa ragu meletakkan tangan saya dan berkata,
memberikan darah perak ikan sisik, semburan air, dan gigi tajam. Dalam sekejap, yang tadinya melilit di lengan saya, ular kecil itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan. Kemudian, pada tubuhnya yang awalnya tidak mencolok, sisik-sisiknya mulai tumbuh perlahan. Segera setelah itu, sisik perak ikan sisik perak menutupi tubuh ular putih. Dan bentuknya juga mengalami sedikit perubahan. SSSSS. Kecil putih menunjukkan ekspresi kesakitan dan meringkuk di tanah. Rasa sakit ini berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya berakhir. Dan pada saat ini, penampilan Xiao Bai juga berubah total. Sisik di tubuhnya menjadi lebih keras dan halus. Pasangan mata ular itu juga berubah dari mata ular menjadi mata antara ikan dan ular. Kekuatan yang sangat kuat. Saat ini, di bawah pengaruh umpan balik dari hewan peliharaanku, aku bisa merasakan aliran kekuatan terus-menerus memasuki tubuhku. Dengan mengatupkan tinju, aku merasakan bahwa saat ini, satu pukulan saja sudah bisa menembus papan kayu padat. Namun, saat ini aku tidak punya waktu untuk itu. Dengan cepat aku melihat ke panel Xiao Bai. Ular putih. Tingkat, pertengahan pembangunan kesadaran. Bakat, akhir pembangunan kesadaran. Keterampilan, membelit, mengeluarkan air. Jalur evolusi, ikan pemangsa sisik perak, ular air perak. Deskripsi, hewan peliharaan yang sangat unik. Meskipun ini adalah seekor ular, ia bisa mengeluarkan air. Ini sudah pertengahan pembangunan kesadaran. Aku membuka mulutku dan merasa agak tidak percaya. Seekor hewan peliharaan bisa mencapai tahap sadar menengah. Itu saja harus makan makanan khusus selama sebulan. Misalnya, beruang besi perlu memakan bambu besi. Sedangkan burung api membutuhkan ikan yang memiliki kalori sangat tinggi. Dalam proses ini juga diperlukan manual pelatihan profesional. Hanya dengan begitu ada sedikit kemungkinan dalam waktu sebulan untuk membawa hewan peliharaan kita mencapai tahap sadar menengah. Belum lagi energi yang dihabiskan, bahkan jika dihitung, uang yang dikeluarkan pasti tidak hanya 100.000. Tapi sekarang aku hanya membeli seekor ikan sisik perak. Ikan tersebut mengalirkan darahnya ke dalam tubuh Xiao Bai, sehingga meningkatkan levelnya ke tahap sadar menengah dan bakatnya ke tahap sadar akhir. Bahkan mendapatkan jalur evolusi dan keterampilan baru. Ini benar-benar sebuah keuntungan besar. Ular menjadi pithon menjadi anaconda menjadi naga, naga menjadi naga. Jika terus berevolusi, menjadi naga juga bukan hal yang mustahil. Namun uang yang saya miliki saat ini belum bisa membeli darah dan bagian keterampilan terbaik. Seperti sisik ikan perak yang paling banyak hanya bisa melindungi dari pedang dan senjata. Sisik ikan yang lebih kuat dapat menahan peluru. Bahkan sisik beberapa makhluk juga memiliki efek yang lebih ajaib. Sekarang saya harus membagi dengan bijak dan memilih organisme yang paling cocok. Saat itu, ponsel saya tiba-tiba mengeluarkan suara. Ding dong. Saldo rekening bank Anda dengan nomor akhir 9527 telah menerima 5 juta yuan. Silakan periksa. Beasiswa sekolah telah diterima. Dengan uang ini ditambah tabungan saya, seharusnya cukup untuk membeli. Memikirkan hal itu, saya membuka platform belanja lagi dan dengan cepat membeli kemungkinan untuk membiarkan Xiao Bai membeli makhluk yang bisa berevolusi menjadi naga. Setelah membeli, hanya dalam waktu 20 menit, semua mayat hewan buas telah menumpuk di halaman villa saya. SSSSSS. Di halaman, Xiao Zi mengelilingi monster-monster ini. Mayat-mayat itu mencium-cium seolah-olah sangat tertarik. Melihat ini, saya tersenyum dan berkata, Xiao Zi, ini bukan untuk kamu makan. Namun, saat ini, kecerdasan Xiao Zi jelas jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Mendengar kata-kata ini, ia dengan patuh mundur ke samping. Ekstrak. Saya mengulurkan telapak tangan untuk mengekstrak semua monster di depan saya. Mendapatkan darah burung merah. Mendapatkan darah ular viper cakarnya. Mendapatkan darah harimau bersenjata besi. Mendapatkan kemampuan pengerasan. Dapatkan keterampilan kecepatan ekstrim. Puluhan monster dalam beberapa detik. Semua waktu berubah menjadi tumpukan tulang belulang. Monster-monster ini semua adalah monster tahap kebangkitan akhir. Harga monster ini sangat mahal. Melihat semuanya lenyap dalam sekejap, saya juga merasa sangat sakit hati. Namun, untungnya semua ini sangat berharga. Xiao Bai datang ke sini. Saya memanggil Xiao Zi untuk mendekat. SSSSSS. Saat ini, Xiao Zi juga tampaknya tahu harus. Apa yang terjadi tampak sangat mengasyikkan. Mari kita injeksikan sebagian dari darah. Jika terlalu banyak, mungkin kamu akan sulit menahannya. Sambil berkata, saya mengulurkan tangan saya dan meletakkannya di kepalanya. Penyuntikan darah. Dalam sekejap, Xiao Zi kembali meringkuk. Sel-sel di seluruh tubuhnya mengalami rangsangan yang bekerja dengan cepat. Bahkan pada tingkat kebangkitan, menanggung begitu banyak sekaligus. Gen biologis juga sulit untuk ditangani. Namun, perubahan juga sangat jelas. Sisik di tubuhnya menjadi semakin tajam. Tubuhnya juga menjadi seukuran lengan. Matanya terlihat lebih cerdas. Sementara itu, saya yang juga mendapatkan umpan balik merasakan. Segala sesuatu di sekitar menjadi lebih jelas. Kemudian saya mencoba memberikan keterampilan yang didapatkan kepada Xiao Zi. Namun, sebagian besar keterampilan gagal. Akhirnya hanya mendapatkan 3 keterampilan,
penyemprotan, melilit, dan mengeraskan. Namun, saya juga tidak terlalu kecewa. Umumnya, hewan peliharaan hanya dapat memiliki satu keterampilan di tingkat kebangkitan. Paling banyak hanya dua. Namun, Xiao Zizai sudah memiliki 3 keterampilan di tingkat kebangkitan. Sekarang, menjadi peternak hewan harusnya lolos ujian. Itu juga sudah bisa dipastikan. Sepertinya sudah selesai dicerna. Melihat Xiao Bai yang terkulai di tanah, sekumpulan informasi muncul di depan mata saya. Dari ular putih, tingkat, pertengahan kebangkitan, bakat, akhir jenderal perang, keterampilan, membelit, menyemprot, memadat, jalur evolusi, pithon, ular piton air perak, ular bertanduk, belut pelangi, ular bersisik. Deskripsi, gen yang jarang dan makhluk yang tangguh. Sulit untuk membayangkan bagaimana makhluk lain bertahan hidup bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana kehidupan dapat bertahan. Bakat bahkan sudah mencapai akhir jenderal perang. Dan akhirnya opsi untuk pithon muncul. Saat ini, saya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan saya. Meskipun jalur evolusi pithon yang buruk ini di planet ini sudah ditinggalkan sejak lama. Namun, untuk menjadi naga murni, harus berubah dari ular menjadi anaconda. Mengenai monster air ular perak lainnya, unicorn. Saya tidak berniat untuk berevolusi. Karena berdasarkan gen makhluk lain. Berevolusi mungkin akan membuatnya lebih kuat. Tetapi juga sangat mungkin akan mengganggu jalur evolusi Xiao Bai menuju naga. Dan meskipun hanya merupakan jalur evolusi terlemah, berdasarkan kekerasan tubuh Xiazi sekarang dan keterampilan yang dimiliki, ia sama sekali tidak kalah dari makhluk di tahap akhir kebangkitan atau bahkan fase awal jenderal perang. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Selama waktu ini, setiap hari saya menyuntikkan gen yang disimpan dan esensi darah ke dalam tubuh Xiao Bai. Saat ini, tingkat Xiazi telah mencapai tahap akhir kebangkitan. Kecepatan kemajuan ini bisa dibilang sangat mengerikan. Perlu diketahui, menurut logika, bahkan dengan kondisi terbaik, setidaknya dibutuhkan waktu 6 bulan. Namun, saya hanya membutuhkan 3 hari untuk mencapainya. Ternyata penyuntikan gen dari tanduk itu efektif. Ternyata ada sedikit tonjolan kecil. Saat ini, saya mengelus tonjolan di kepala Xiao Bai. 2 sudut kecil itu membuat saya sangat senang. Sementara Xiao Bai melingkar di lengan saya dengan ekspresi menikmati. Tetapi masih belum cukup kuat. Sejauh yang saya tahu, ada beberapa di dunia ini. Sudut-sudut dari makhluk hidup itu sangat kuat. Bahkan bisa menghujani segalanya dengan petir. Namun, dengan kekuatan saya sekarang, jelas tidak mungkin untuk mendapatkannya. Xiao Bai, besok saat pergi ke sekolah, kamu harus berperilaku baik ya. SSSSSS. Xiao Bai mengangguk dengan sangat serius. Saya kembali mengelus kepala Xiao Bai dan berkata, tunggu sampai saya membuka ruang hewan peliharaan besok. Kamu akan punya tempat untuk pergi. Di dunia ini, ketika seorang master hewan peliharaan membangkitkan bakat hewan peliharaannya dan mengikat perjanjian dengan hewan peliharaannya sendiri, dia bisa datang ke sekolah untuk membuka ruang hewan peliharaannya sendiri. Dengan demikian secara resmi menjadi seorang master hewan peliharaan. Dan selama bisa membangkitkan bakat hewan peliharaan serta mengikat hewan peliharaan, hampir tidak ada situasi yang tidak bisa membuka ruang binatang peliharaan. Namun potensi ruang binatang peliharaan sangat terkait dengan hewan peliharaan dan bakat pemiliknya. Semakin tinggi level, semakin banyak keuntungan bagi hewan peliharaan yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya dapat mempercepat pertumbuhan hewan peliharaan, bahkan dapat memulihkan hewan peliharaan dari luka-luka, kelelahan, dan penyakit tersembunyi yang sulit ditemukan. Tentu saja, lebih banyak situasi adalah digunakan sebagai ruang penyimpanan. Pada pagi sekali keesokan harinya, saya sudah tiba di lapangan sekolah. Setelah pidato panjang yang terdiri dari 3 poin besar dan 5 poin kecil, pembicaraan kepala sekolah akhirnya sampai pada akhir. Baiklah, teman-teman. Kurang dari 100 hari lagi adalah hari ujian masuk universitas. Saya juga tidak ingin membuang waktu kalian. Sambil berbicara, kepala sekolah mengosongkan posisi di panggung. Kemudian ia mengeluarkan sepotong batu permata yang jernih dan transparan. Ini adalah bahan yang diperlukan untuk membuka ruang binatang peliharaan. Asalkan hewan peliharaan menjatuhkan darahnya di atasnya. Kemudian, para pengendali hewan kembali meletakkan tangan mereka di batu penembus, sehingga mereka dapat membangkitkan ruang hewan peliharaan. Berdasarkan ukuran ruang hewan peliharaan yang dibangkitkan, batu penembus akan menunjukkan reaksi yang berbeda. Tidak lama kemudian, seorang teman sekelas maju ke depan. Hewan peliharaannya adalah seekor flamingo dengan bakat tingkat jenderal perang. Saat flamingo itu meneteskan setetes darah merah pekat, ia meletakkan tangannya di atasnya. Segera setelah itu, batu penembus ini memancarkan sebuah cahaya hijau tipis. Melihat situasi ini, terdengar suara terkejut dari bawah. Ternyata adalah ruang hewan peliharaan tingkat ini. Itu berukuran 100 meter persegi dan 3 kali percepatannya. Ini sudah merupakan bakat yang cukup bagus. Tidak disangka, meskipun bakat pengendali hewan tidak tinggi dan bakat hewan peliharaannya juga rendah, ia masih dapat membangkitkan ruang hewan peliharaan tingkat ini. Seketika, harapan kecil juga muncul di hati mahasiswa lainnya. Dan seiring dengan berlangsungnya upacara, tiba-tiba, sinar emas yang cemerlang menyembur.
Dari batu spiritual itu memancar keluar. Orang-orang di bawah panggung segera melotot. Bahkan kepala sekolah di atas panggung pun tersenyum. Ruang tingkat. Ukuran 500 meter persegi. Peningkatan pertumbuhan 10 kali lipat. Dia adalah orang yang sebelumnya terbangun. Talenta tingkat yang terbangun dalam upacara. Dan dapatkan diri dari anak raja milik Lin Shige. Masih perlu kau katakan. Dia adalah salah satu yang teratas dalam daftar bunga sekolah kita. Selalu berada di 3 besar. Adapun mengapa bukan yang pertama? Itu karena dia sudah memiliki cinta yang terpendam. Yaitu seseorang bernama Lin yang menjadi puncak daftar itu. Zihi turun dari panggung dan melihat ke arah Lin Sheng. Tatapannya tampak sangat senang. Sekarang dia bisa mengikuti langkah Lin Sheng lagi. Selama dia bisa terus melihat Lin Sheng, dia sudah sangat puas. Ketika dia berjalan ke depan saya, dia mengayunkan tinjunya dan berkata, "Ayo semangat. Sekarang giliranmu." Mendengar dorongan dari Bai He, saya diam-diam mengangguk. Saya mengangguk dan kemudian berdiri untuk berjalan ke panggung. Sejujurnya, saya tidak tahu tingkat apa yang bisa dibuka untuk ruang binatang spiritual ini. Dan saat saya naik ke panggung, semua siswa menatap saya dengan tatapan penasaran. Sebenarnya, jenis Beastmaster seperti apa yang dapat membuat orang menyerahkan anak raja tingkat tinggi? Perlu diketahui, para pengendara binatang spiritual saat mengikat kontrak dengan binatang spiritual pertama. Karena pada saat itu, fisik mereka masih dalam kategori manusia. Oleh karena itu, tingkat binatang spiritual adalah mutlak. Tidak mungkin melebihi tingkat raja. Dengan kata lain, anak raja tingkat tinggi sudah merupakan yang terbaik. Di antara semua Beastmaster, yang paling unggul telah hadir. Namun, meskipun begitu, tetap saja ditolak oleh Lin Sheng. Ini membuat beberapa siswa merasa penasaran. Bahkan kepala sekolah dan 2 anggota asosiasi binatang spiritual. Para petarung yang kuat semua datang untuk melihat. Dia adalah Lin Sheng. Di panggung tinggi, seorang pria parubaya mengenakan seragam tempur hitam dengan wajah seperti seorang pria parubaya yang wajahnya tajam bertanya. Kepala sekolah berkata dengan sangat hormat kepada pria parubaya itu. "Ya, pelatih Liu. Pria parubaya ini adalah wakil ketua asosiasi pengendali Beast Tiang Cheng. Tidak hanya memiliki kedudukan yang tinggi, kekuatannya juga telah mencapai tahap jenderal perang. Dia memiliki Beast yang hampir mencapai tingkat Lord. Jika dia diperhatikan oleh orang ini, itu juga akan sangat menguntungkan bagi masa depan siswa. Anak ini memang bagus. Setidaknya penampilannya sangat baik." Di sampingnya, ada seorang wanita berpakaian ketat hitam. Wanita itu tersenyum lebar dan mulai berbicara. Sepertinya dia sangat tertarik pada Lin Sheng. Kepala sekolah menghela nafas dengan putus asa. Memang dunia ini sangat memperhatikan penampilan. Tadi, bahkan ketika Bai He terbangun ke tingkat yang lebih tinggi, 2 orang itu tidak bereaksi sama sekali. Hasilnya, ketika Lin Sheng keluar, bahkan hewan peliharaannya pun belum melihatnya sudah mulai bertanya. Namun kedua orang ini adalah tokoh terkemuka di Kota Yang. Mereka adalah wakil ketua kedua dan ketiga dari asosiasi binatang peliharaan di Kota Yang. Dalam arti tertentu, mereka bisa disebut sebagai nomor 2 dan 3 di Kota Yang. Jauh dari kemampuannya untuk menantang. Jika bukan karena hari ini kedua orang itu datang ke sini. Aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Dia khawatir seumur hidupnya tidak akan pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini. Namun, saat beberapa orang sedang berbincang, fenomena aneh tiba-tiba muncul. Tampak cahaya hijau, biru, dan merah tiba-tiba memancar dari batu penembus roh itu. Dalam sekejap, semua orang yang hadir terbungkus dalam cahaya tersebut. Kemudian langsung meluncur ke langit. Seketika, seluruh akademi bahkan tertutup oleh kemilau itu. Sampai cahaya yang menyilaukan menutupnya. Cahaya 3 warna. Ini adalah tanda ruang pengendali Beast tingkat S. Lin Sheng ternyata terbangun dengan ruang binatang peliharaan tingkat S. Namun, segera semua orang terkejut. Hanya karena Beast yang diikat oleh Lin Sheng ternyata hanya seekor ular putih yang biasa saja. Tidak ada tanduk, tidak ada kaki, bahkan tidak ada cahaya ilahi sama sekali. Bukankah ini hanya ular putih biasa? Mengapa Lin Sheng ingin mengontrak binatang peliharaan yang tidak berguna ini? Bahkan kepala sekolah pun terkejut. Sangat tidak terduga bahwa saat itu Lin Sheng menolak dirinya. Setelah itu, ternyata dia mengontrak binatang peliharaan seperti ini. Bagaimana mungkin ini dibandingkan dengan anak raja itu? Bahkan kepala sekolah mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar melihat salah? Namun, dengan jarak sedekat ini, hanya orang buta yang akan melihat salah. Ini pasti hanya seekor ular putih biasa. Siswa ini memiliki bakat yang cukup baik, tetapi binatang peliharaan ini. Instruktur Liu mengernyitkan dahi dan kemudian berkata, "Memang sedikit menghambat." Wanita dalam pakaian ketat hitam di sampingnya membantah. "Saya justru berpikir bahwa anak ini cukup berkemauan keras. Mengikat kontrak dengan hewan buas tidak tergantung pada kekuatan, tetapi pada kecocokan." Mendengar hal itu, wajah kepala sekolah langsung berkerut. Kumbang Pahit segera menjelaskan. 2 orang ini, bayi tingkat raja itu, saya, benar-benar sudah diserahkan ke tangannya. Hanya saja ditolak olehnya. Kepala sekolah takut kedua orang ini salah paham bahwa dia telah mengambil keuntungan pribadi dari bayi hewan buas tingkat raja ini. Dia tidak punya keberanian untuk mencuri barang yang diberikan oleh asosiasi hewan buas.
Ini adalah kejahatan berat. Begitu diketahui, dia akan dikejar oleh berbagai pihak. Namun, saat beberapa orang merasa sayang, fenomena aneh muncul lagi. Terlihat bahwa cahaya 3 warna yang awalnya terpisah, kini bersatu menjadi satu cahaya emas. Cahaya emas ini seketika menutupi seluruh tubuh saya. Di dalamnya, terlihat sangat suci. Bahkan ular putih di lengan saya pun demikian. Saat ini juga berubah menjadi emas kuning. Kelas SS. Para siswa di bawah kembali terkejut. Cahaya 3 warna yang bergabung menjadi cahaya emas, bukankah ini adalah fenomena yang disebut dalam buku pelajaran? Ruang hewan peliharaan tingkat SS? Saya sudah bilang. Bagaimana mungkin hanya tingkat ini? Tingkat ini saja yang layak untuk bakat hewan peliharaan Linge. Ruang hewan peliharaan tingkat ini harusnya sebesar sebuah villa super besar, kan? Semua orang menunjukkan ekspresi iri. Sementara itu, di atas panggung, instruktur Liu dan wanita berpakaian ketat hitam juga tampak sedikit terkejut. Kepala sekolah juga tampak senang. Sepertinya ular putih itu tidak menghambat. Namun, sebelum orang-orang pulih dari kejutan mereka, cahaya emas yang membahana di langit tiba-tiba mengumpul sepenuhnya dalam batu transparan tersebut. Setelah beberapa detik, tiba-tiba, suara naga yang menggema di seluruh alam terdengar. Kemudian cahaya emas itu tiba-tiba berubah menjadi seekor naga kecil yang mengaum di dalam batu transparan. Bahkan saya sendiri saat ini agak terkejut. Bukankah dunia ini mengatakan tidak ada naga? Mengapa batu terang bisa mengkristal menjadi seekor naga kecil? Saat ini saya tidak tahu bahwa pada saat ini, lapangan sudah sepenuhnya sunyi. Banyak siswa dengan mata terbelalak menatap batu terang di atas panggung tinggi. Sementara itu, kepala sekolah dan 2 instruktur tidak bisa lagi tetap tenang dan langsung berdiri. Seorang wanita berpakaian ketat dengan bersemangat berbicara. Bahkan suaranya sedikit bergetar. Lagu air menerpa 9 langit. Ternyata adalah fenomena naga yang hanya muncul di ruang hewan peliharaan tingkat SSS yang legendaris. Lagu air menerpa 9 langit yang hanya muncul di ruang hewan peliharaan tingkat SS. Sejak awal sejarah, di seluruh negeri naga, jumlah peternak hewan peliharaan SS yang terbangun tidak lebih dari 10 orang. Jumlah peternak hewan peliharaan di ruang tidak lebih dari 10 orang. Di antara mereka, yang dapat menghasilkan fenomena tingkat atas ini bahkan tidak ada. Tidak ada satupun yang mampu menciptakan fenomena ini. Bahkan sebelum ini, orang-orang terus menganggap ini hanya sebuah legenda. Namun, saat semua orang berpikir semuanya telah berakhir, tiba-tiba suara pecahan yang nyaring terdengar di arena. Terlihat bahwa batu transparan yang sebelumnya sangat keras, ternyata telah retak dengan beberapa celah. Naga kecil emas itu bahkan langsung melesat keluar dari celah tersebut. Namun, sebelum ia bisa melesat ke langit, saya sudah menyerapnya. Dan alasan mengapa situasi ini terjadi adalah karena saat saya melihat bayangan naga emas itu sekejap, saya secara naluriah menggunakan ekstraksi sekuens. Hanya saja momen di mana saya menyerap naga emas itu tidak terlihat oleh siapapun di sekitarnya. Karena perhatian mereka saat ini masih terfokus pada suara raungan naga yang baru saja terdengar barusan. Astaga, fenomena raungan naga. Ini sudah melampaui tingkat SSS dari binatang peliharaan. Itu adalah fenomena yang bisa dihasilkan oleh ruang, bukan? Betul. Dan ini pasti adalah yang pertama kalinya. Cukup untuk disebut sebagai ruang binatang peliharaan tingkat dewa. Bahkan bisa menghasilkan fenomena legendaris seperti ini. Apakah mungkin ular kecil Lin Sheng sebenarnya adalah seekor naga muda? Kamu juga harus tahu batasan, kan? Jika itu seekor naga, aku akan langsung memakan batu spiritual ini. Ngomong-ngomong, apakah kalian tadi mendengar suara sesuatu yang pecah? Suara apa? Apa mungkin itu adalah kelahiran monyet batu? Sementara itu, di atas panggung, pelatih Liu dengan mata berbinar hijau menatap sosok Lin Sheng seperti serigala lapar. Tidak menyangka hanya datang untuk urusan rutin. Ternyata bisa bertemu dengan hal baik seperti ini. Seorang wanita yang mengenakan pakaian ketat hitam di samping mengeluarkan kartu nama dan memberikannya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah Zhang, saya ingin siswa ini mengenai batu spiritual yang dia pecahkan. Nanti kamu bawa kartu nama ini ke seseorang dari asosiasi hewan akan memberi Anda kompensasi. Kepala sekolah dengan takut-takut menerima kartu nama dan berkata, silakan tenang. Malam ini saya akan membersihkannya. Tidak, saya akan bertanya pendapat Lin Sheng nanti. Sambil berkata, kepala sekolah melihat kartu nama yang diberikan oleh wanita perwira ini. Ketika melihat 3 kata, Biro Pembunuh Naga, terukir di atasnya. Dia sontak terkejut. Seperti yang kita ketahui, Asosiasi Pengendalian Beast dibagi menjadi 3 organisasi. Yang pertama adalah lembaga di bawah asosiasi yang bertanggung jawab atas binatang buas. Mereka juga mengawasi lelang dan berbagai sumber daya. Sedangkan yang lain mengendalikan sebagian besar kekuatan pengendali Beast di negeri naga. Mayoritas kekuatan pengendali Beast berada di militer. Itu juga merupakan kekuatan yang dipimpin oleh Komandan Liu tersebut. Sisa dari para ahli terkemuka berada di tangan Biro Pembunuh Naga. Dan wanita di depan ini ternyata mereka adalah Kepala Biro Pembasmi Naga Diang Cheng. Melihat ini, Komandan Liu di sampingnya dengan tegas berkata, saya tidak setuju. Tadi saya yang pertama berbicara. Sekarang kamu ingin merebut orang ini? Apa maksudnya?
Dia harus bergabung dengan militer kami. Hehe, saya juga tidak ingin berdebat lebih jauh denganmu. Bolehkah saya bertanya langsung padanya nanti? Wanita berpakaian ketat hitam itu tersenyum. Mulutnya seolah sudah yakin akan kemenangan. Sementara itu, kepala pelatih Liu meliriknya. Namun, dia tidak mengatakan lebih banyak. Lagi pula, sekarang mereka berdua di sini. Bertengkar juga tidak ada artinya. Semuanya masih tergantung pada keinginan Lin Sheng. Kepala sekolah di sampingnya mengulurkan tangan untuk mengusap. Mengelap keringat yang tidak ada di dahinya. Dua orang besar bahkan berdebat karena satu. Siswa tidak segan-segan untuk merusak hubungan. Tidak tahu apakah ini baik atau buruk bagi Lin Sheng. Apakah ini benar-benar baik atau buruk? Takutnya Lin Sheng bergabung dengan satu organisasi, lalu merusak muka organisasi yang lain. Setelah itu, ia akan ditarik masalah. Setengah jam kemudian, semua siswa telah menyelesaikan pembukaan ruang Beastmaster. Saat ini, kepala pelatih Liu yang berdiri di panggung. Setelah melihat sekeliling, dia berkata, "Halo, teman-teman. Saya adalah kepala pelatih Liu Qing dari Asosiasi Beastmaster Yang Cheng." Mendengar itu, suasana yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi tenang. Komandan Liu mengangguk puas dan kemudian berkata, "Dapat memperoleh penghormatan dari semua orang. Pertama adalah prosedur rutin untuk memberikan sertifikat Beastmaster kepada kalian. Kedua adalah memilih calon yang sesuai untuk bergabung dengan saya atau di lembaga pemburu naga yang dipimpin oleh Nona di samping ini." Setelah mengatakan ini, Komandan Liu berhenti sejenak. Di bawah, banyak siswa juga menunjukkan sedikit ekspresi bersemangat. Selama dapat memasuki asosiasi Beastmaster, tidak hanya dapat mendapatkan rasa hormat dari semua orang, tetapi juga bisa mendapatkan banyak sumber daya dan kekayaan. Jika bisa bergabung dengan lembaga yang hanya menampung elit Beastmaster di pemburu naga, itu akan lebih baik. Hanya saja, tingkat penerimaannya selalu sangat rendah. Bahkan satu sekolah dalam setahun mungkin tidak ada satupun yang diterima. Pada saat ini, seseorang mengajukan pertanyaan. Apa yang ketiga? Ini juga merupakan pertanyaan banyak orang. Di tahun-tahun sebelumnya, Asosiasi Beastmaster juga mengirimkan orang untuk datang. Tapi juga hanya memberikan sertifikat Beastmaster dan membawa beberapa jenius. Saya belum pernah mendengar ada yang ketiga. Melihat ekspresi penuh harap dari para siswa di bawah, Instruktur Liu membersihkan tenggorokannya 2 kali dan kemudian berkata dengan serius. Dalam beberapa tahun terakhir, Asosiasi Beastmaster kami sudah jarang muncul Beastmaster dengan tingkat bencana. Jadi, untuk menghadapi situasi ini, kami memutuskan mencurahkan sumber daya pada beberapa individu tertentu. Sekarang semua orang berhak untuk bersaing memperebutkan kuota ini. Namun, syaratnya adalah Anda harus anggota Asosiasi Beastmaster kami. Kami akan memilih 100 orang di seluruh negeri. Memberikan cukup sumber daya bagi kalian untuk naik ke tingkat bencana. Dan seleksi kali ini akan diadakan sebulan kemudian di kota raksasa. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Bersaing di seluruh negeri untuk memperebutkan 100 kuota. Bukankah itu berarti pemenangnya adalah seluruh 100 teratas dari generasi muda Dragon Nation? Dan ini hanya diberikan kepada 100. Sumber daya manusia pasti sangat kaya. Bukankah ini omong kosong? Sumber daya untuk melatih Master Beast tingkat bencana. Bagaimana mungkin bisa miskin? Jika bisa mendapatkan sumber daya ini sebelum ujian akhir, mungkin memang ada kesempatan untuk bisa masuk ke 5 akademi binatang buas terkemuka itu. Sumber daya ini harus saya dapatkan. Beberapa siswa di bawah menatap dengan tajam. Menggenggam tinju dengan erat, jelas sangat percaya diri. Dan saat ini saya juga sedang berpikir dalam diam. Saya pasti akan ikut serta dalam perlombaan ini. Lagi pula, dengan kekuatan saya sekarang, mendapatkan beberapa sumber daya langka jauh lebih sulit dibandingkan mengandalkan asosiasi Beastmaster. Namun saya ingat tempat kota Beast raksasa. Pasti ada binatang buas tingkat Lord yang berkeliaran, kan? Untuk bertahan hidup di tempat seperti itu dengan mengandalkan tingkat Xiao Bai saat ini masih jauh dari cukup. Lin Sheng. Tepat saat itu, sebuah suara mengganggu pemikiran saya. Mengangkat kepala, saya melihat kepala sekolah datang dengan 2. Seseorang langsung datang di hadap saya. 2 orang ini adalah anggota asosiasi sihir, Lin Sheng, instruktur utama Liu dari asosiasi, dan yang ini. Kepala sekolah melihat wanita berpakaian ketat hitam itu. Pihak lain belum memberitahu namanya. Nama saya Dikian. Saya adalah komandan utama dari Biro Pembunuh Naga di cabang Yang Cheng. Sambil berkata, Dikian mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan saya. Melihat itu, saya mulai bertanya. Instruktur utama Liu. Komandan utama Di. Saya tidak tahu kalian berdua datang mencari saya ada urusan apa. Mendengar itu, kedua orang tersebut berbicara serentak. Tentu saja, kami mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Kemudian terdiam sejenak dan saling memandang tajam. Liu, apakah kamu memang harus meniru cara bicaraku? Siapa yang menirumu? Justru kamu yang melakukannya. Bukankah saya yang pertama kali menawarkan untuk memasukkan dia ke departemen kami? Namun, kamu tiba-tiba menyela. Apakah itu sedikit berlebihan? Keduanya mulai berdebat dengan sangat panas. Dan aku juga mengerti. Ternyata mereka datang untuk mengundang saya bergabung dengan asosiasi pengendali bis.
Dan ini adalah hal pertama yang ingin saya lakukan saat ini. Lagi pula, untuk bisa ikut kompetisi di kota raksasa. Hal utama adalah menjadi anggota internal Asosiasi Pengendali Binatang. Lin Sheng, pasti kamu juga sudah mendengar tentang lembaga pembasmi naga kami. Mereka yang bisa masuk ke lembaga pembasmi naga kami. Semuanya adalah bakat langka. Selain itu, kepala lembaga pembasmi naga kami juga adalah ini. Salah satu pengendali binatang terbaik di dunia. Selama kamu bisa bergabung dengan kami, saya bisa menjanjikan 30 juta koin naga dan semua yang kamu butuhkan untuk hewan peliharaanmu. Sumber daya yang dibutuhkan agar hewan peliharaanmu naik tingkat ke level Lord. Mendengar hal itu, Instruktur Liu berkata dengan antusias. Saya bisa memberikan syarat yang sama seperti yang ditawarkan oleh lembaga pembasmi naga. Ditambah dengan jalur evolusi ular yang langka. Kemudian berhenti sejenak, ragu-ragu sebelum melanjutkan. Beastku juga akan menjadi seekor. Meningkat menjadi jenis ular tingkat Lord. Ketika saatnya naik tingkat, saya bisa membiarkanmu menonton di samping. Dan Dikian terdiam sejenak mendengar itu. Perlu diketahui bahwa jalur evolusi binatang peliharaan sangatlah rahasia. Hanya Liu yang dapat memberikan hal tingkat ini. Jenderal pelatih benar-benar mengeluarkan banyak biaya. Namun kedua orang itu tidak tahu bahwa saya sebenarnya tidak membutuhkan jalur evolusi binatang peliharaan. Meskipun ini sangat penting bagi orang lain. Tetapi bagi saya, ini hanya selembar kertas kosong. Pada saat ini, Dikian tidak ingin membiarkan ini. Jenius dicuri, dia menggigit gigi dan berkata, ini adalah apa yang kamu paksa saya lakukan. Jangan salahkan saya jika saya mengeluarkan jurus pamungkas. Lin Sheng, kakakmu juga berada di lembaga pemotong naga kami. Dulu, saya sendiri yang mengantarnya ke markas. Asalkan kamu masuk ke departemen saya yakin, membuatmu berkembang menjadi jenius yang setara dengan dia. Jenderal pelatih Liu terkejut mendengar itu. Sebelum datang, dia tidak mendengar tentang kakak Lin Sheng. Jika begitu, jalur evolusi ular milikku sepertinya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan ikatan darah. Dan saya tidak bisa tidak mengedarkan mata. Dikirim juga tidak ada gunanya. Baik itu jalur evolusi ular, atau bahkan saudara perempuanku sendiri. Keduanya hanyalah debuff bagiku. Namun saat itu, kedua orang itu menganggapnya sebagai permata saat mereka mengumpulkan diri mereka sendiri. Bisakah kamu menunjukkan sedikit ketulusan? Mengganti saudariku dengan uang juga tidak apa-apa. Ya, aku memang punya seorang saudara perempuan. Bagaimanapun, aku melintasi ke dunia ini. Ketika itu aku baru berusia sekitar 10 tahun. Sulit untuk bertahan hanya dengan diri sendiri. Menjaga warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Apalagi untuk bertahan hidup di dunia ini. Saat itulah seseorang yang 2 atau 3 tahun lebih tua dariku mengklaim sebagai saudariku datang. Di rumah, semua kerabat disarankan untuk pergi. Dan mulai secara aktif bertanggung jawab atas diriku. Masalah makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Hingga akhirnya, kontrolnya yang tidak wajar. Dan bakatnya mulai terungkap. Namun sekarang aku akhirnya bisa lepas darinya. Pikiran kembali membuatku menghela napas panjang. Kemudian, dia dengan serius memandang kedua orang di depannya. Saya akan membuat pilihan saya sendiri. Meskipun juga ada hubungannya dengan syarat yang diberikan oleh kalian berdua. Namun lebih kepada keinginan pribadi saya. Mendengar kata-kata saya, kedua orang di depan saya langsung terdiam sejenak. Pemuda di depan ini tampaknya memang memiliki pendapatnya sendiri. Pelatih Liu mulai menjawab. Tenang saja. Meskipun kamu memilih dia, saya tidak akan membalas dendam padamu. Saya belum seperti itu. Lagi pula, kita semua adalah jenius dari asosiasi Beastmaster kita. Dikian meskipun tidak berbicara, tetapi juga membalas dengan senyuman. Melihat ini, saya diam-diam menganggukkan kepala. Itu baik, itu baik. Saya benar-benar takut diperhatikan oleh orang-orang besar. Tubuh kecil saya tidak akan mampu menanggungnya. Kemudian saya mulai merenung dengan seksama. Bergabung dengan militer tentu dapat memperoleh sumber daya yang baik. Sumber daya dan pengalaman terbaik. Namun juga kehilangan kebebasan dan tingkat risiko yang lebih tinggi. Sedangkan bergabung dengan Bureau of Dragon Slayers adalah pekerjaan bebas. Dengan kekuatan saya sendiri, saya juga bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dan pengalaman. Tetapi tingkat bahaya juga ditentukan oleh diri sendiri. Bahkan kadang-kadang lebih tinggi daripada militer. Namun, syarat yang diberikan oleh kedua pihak adalah sama persis. Setelah mempertimbangkan dengan serius, saya membuat pilihan. Saya akan bergabung dengan lembaga penangkap naga. Pelatih Liu segera mengerutkan kening. Ternyata, anak muda memang lebih suka kakak senior yang seksi dan menggoda, bukan? Seandainya saya tahu, dia pasti akan mengirim pelatih lain. Hehe, orang itu akan saya bawa pergi. Liu tidak bisa menyembunyikan senyuman ceria di wajahnya. Ternyata, menggunakan rasa kekeluargaan sebagai kartu kapan saja. Namun, Kapten Di, jangan kirim saya ke tempat kakak saya. Juga jangan bilang padanya bahwa saya bergabung dengan lembaga penangkap naga. Dikian yang mengira rencananya berhasil. Tiba-tiba tertegun sejenak, kemudian mengangguk. Ternyata adik ini ingin memberikan kejutan untuk kakaknya. Ingin memberitahukan langsung kepada kakak bahwa aku telah bergabung dengan Zhan Longju. Lagi pula, saat aku pertama kali bergabung dengan Zhan Longju tahun lalu,
Aku juga sangat bersemangat memberitahu semua orang di rumah. Kurasa Lin Sheng sekarang memiliki perasaan yang sama seperti aku. Namun, dia salah paham, aku hanya ingin agar kakak tidak menggangguku lagi. Jika dia benar-benar tahu bahwa aku bergabung dengan Sanlong, mungkin dia akan datang mencariku besok. Bayangan itu sangat menakutkan saat aku memikirkannya. Baiklah, aku masih harus memilih jenius-jenius lain. Setelah 3 hari, aku akan menyampaikan berita ini kepada semua akademi dan akan mencarimu. Aku hanya mengangguk pelan. Jadi begitu. Sumber daya yang seharusnya kau miliki akan dikirim ke rumahmu hari ini. Dikian memberi sedikit instruksi sebelum pergi bersama instruktur Liu meninggalkan sekolah. Dan setelah itu, aku juga pulang ke rumah. Saat ini saya sedang duduk di sofa sambil melihat situasi di dalam ruang hewan peliharaan. Seluruh ruang pemeliharaan binatang memiliki ukuran ribuan meter persegi dan dapat mempercepat pertumbuhan binatang peliharaan hingga ratusan kali lipat. Artinya, hanya perlu tinggal di ruang pemeliharaan binatang selama 3 hari. Waktu di sana setara dengan 1 tahun di luar. Namun, meskipun kecepatan pertumbuhannya sangat luar biasa, biayanya juga besar. Bagaimanapun, dalam sehari, dia membutuhkan makanan yang setara dengan makanan orang lain selama 100 hari. Sementara itu, Xiao Bai memiliki tuntutan tinggi terhadap makanan, sehingga biaya juga tinggi. Bahkan beberapa orang kaya pun bisa menjadi bangkrut karena biaya ini. Untung ada orang bodoh yang dengan sukarela datang untuk memberiku kesempatan. Dia langsung mengontrak semua makanan Xiao Bai dari tingkat kebangkitan hingga tingkat bencana. Jika tidak, saya tidak akan mampu membayar biaya makan ini. Sembari menghela napas lega, saya tetap memutuskan untuk pergi keluar dan bertarung dengan binatang buas. Meskipun saya bisa bertahan untuk beberapa waktu dengan hadiah yang saya peroleh, itu bisa bertahan untuk beberapa waktu. Namun, saya juga harus memikirkan masa depan. Terlebih lagi, Xiao Bai juga perlu mengasah kemauan bertarungnya dalam menghadapi binatang buas. Dalam pertarungan tersebut untuk melatih semangat bertarungnya. Sementara itu, dana untuk Biro Pembunuh Naga juga sudah masuk. Saldo di kartu ban Anda dengan nomor akhir 9527 telah masuk sebesar 50 juta. Silakan periksa secara berkala. Di bawah sini masih ada sebuah pesan. 20 juta yang lebih itu didapatkan oleh kakakmu. Melihat ini, alis saya terangkat. Ada keuntungan seperti ini juga? Tidak menyangka ternyata bisa ditukar dengan uang. Selain saldo kartu ban yang masuk, informasi saya juga sudah dimasukkan ke dalam Biro Pembunuh Naga. Selama memasukkan bukti identitas, saya bisa masuk ke dalam jaringan khusus untuk asosiasi pengendali beast. Tempat ini terutama digunakan oleh pengendali beast untuk menangkap dan memperdagangkan binatang buas serta anak-anaknya. Selain itu, di pusat perbelanjaan juga dijual obat salep untuk cepat mengobati luka di alam liar. Berbagai makanan untuk beast hampir semuanya tersedia, asalkan kamu memiliki cukup uang. Dan sebagai anggota Biro Pembunuh Naga, saya bisa membeli barang apapun dengan diskon 10%. Dan diskon ini akan terus meningkat seiring dengan kenaikan status. Saya memutuskan untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum pergi ke alam liar. Lagi pula, di sana adalah surga bagi binatang buas. Hampir setiap hari ada pertemuan pengendali binatang mati di mulut binatang buas itu. Kemudian saya membuka komputer dan masuk ke dalam toko. Jika memang harus berevolusi menjadi ular naga, maka beli saja ular raksasa dari jenis yang sama. Nanti semua esensinya akan saya ekstrak. Semua akan saya isi ulang ke dalam toko untuk ditukarkan dengan poin. Setelah beberapa operasi, saya dengan cepat akan menghabiskan 50 juta ini. Tak lama kemudian, satu truk besar yang bernilai lebih dari 50 juta. Jasad binatang buas itu dikirim ke halaman saya. Ekstraksi urutan. Saya mengulurkan tangan untuk menyerap satu persatu ular raksasa yang melingkar di halaman. Saya mendapatkan esensi dari ular naga bertanduk. Dapatkan esensi ular piton berwarna-warni. Dapatkan esensi ular berbisa. Setelah itu adalah beberapa keterampilan yang berulang. Misalnya, kemampuan menelan yang dimiliki oleh semua jenis ular. Gen kekuatan sisik dan melilit. Bahkan kemampuan racun bisa juga. Kemudian saya memanggil Xiao dari ruang pemanggilan hewan peliharaan. Pertama-tama, coba lihat apakah bisa belajar kemampuan. Dalam pikiran, saya menyuntikkan gen kemampuan ke dalam tubuh Xiao Bai. Lalu terdengar suara-suara kegagalan. Namun, ini sudah dalam perkiraan saya. Mengajarkan kemampuan pasti tidak semudah itu. Tiba-tiba, suara tak terduga memecahkan pikiranku. Kemampuan membelit meningkat. Tingkat pemula belit naik menjadi mahir. Tingkat keahlian kemampuan meningkat. Saya dengan sedikit terkejut menghela nafas. Setelah dipikir-pikir, itu juga masuk akal. Toh, makhluk yang saya serap adalah dari jenis ular raksasa. Kemampuan membelit sudah lama membentuk memori otot. Dan mengekstrak gen mereka tentu juga bisa mengambil memori otot ini. Dan tingkat keahlian kemampuan setiap level dibagi menjadi pemula, mahir, ahli, dan sempurna. Akan meningkat seiring dengan bertambahnya frekuensi penggunaan hewan peliharaan dan pemahaman yang lebih dalam. Tingkat kemahiran juga akan terus meningkatkan keterampilan. Kekuatan juga akan meningkat seiring waktu. Keterampilan mengikat tingkat pemula akan meningkat. Perlu dilepaskan setidaknya ratusan hingga ribuan kali. Namun, saya langsung menghemat proses ini.
Saya merasa sedikit bersemangat di dalam hati. Ini juga berarti tidak perlu melatih Xiao Zi. Keterampilan bertarung sudah mencapai tingkat mahir. Menggunakan ikatan secara sembarangan saja sudah bisa mencapainya. Teknik dan sudut kekuatan yang terbaik. Ini pasti akan menjadi keuntungan besar bagi saya dalam pertempuran. Sepertinya ada beberapa gen memori keterampilan ikatan. Ayo berikan lagi beberapa kali dan lihat. Kemudian saya memberikan gen memori beberapa kali lagi. Namun hanya meningkatkan tingkat kemahiran tanpa peningkatan. Tetapi meskipun begitu, saya sudah merasa puas. Kemudian saya mengambil gen ular raksasa yang diekstraksi. Bersama gen naga emas yang sebelumnya saya dapatkan dari batu penembus cahaya. Memberikan gen naga kecil kepada Xiao Bai. Pada saat diberikan, Xiao Zi langsung terkejut. Kemudian, dari tubuhnya terus-menerus memancarkan suhu yang sangat panas. Ukurannya juga tampak jelas semakin besar. Hingga beberapa menit kemudian, ukurannya sudah membesar menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Ular putih. Tingkat, akhir kebangkitan. Bakat, awal raja. Keterampilan, mahir membelit, memuntahkan air, penguatan. Jalur evolusi, ular piton perak, monster air bersisi. Ular, belut listrik pelangi, ular bersisik, monster air darah naga. Pada tingkat akhir kebangkitan, ia juga memiliki jalur evolusi monster air darah naga ini. Bakatnya juga meloncat langsung dari tingkat jenderal perang ke tingkat raja. Melihat ini, perasaanku menjadi bersemangat. Sepertinya itu diekstrak dari batu spiritual. Memang sangat berguna. Meskipun tidak langsung menghasilkan jalur evolusi naga. Namun sungguh-sungguh memperkuat bakat dan garis keturunan Xiao Bai. Tidak heran bisa membangkitkan ruang pengendalian binatang. Sepertinya asal-usul batu spiritual ini juga sangat misterius. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak tentu saja itu lebih baik. Kemudian saya mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke alam untuk melakukan ujian. Dan di sekitar kota yang terdapat 3 tempat rahasia. Setelah berpikir sejenak, saya segera membuat keputusan. Mari kita pergi ke sarang ular petir itu. Jika bisa mendapatkan 1 atau 2 dari jenis ular lainnya, itu akan sangat bagus untuk keterampilan. SSSSSS. Saat ini, Xiao Bai tampak sangat bersemangat sambil melihat sekitar. Ini adalah pertama kalinya ia memasuki hutan. Naluri liar dalam darahnya perlahan-lahan terdorong. Mari kita masuk dan mencari ular petir. Sambil memikirkan itu, saya melangkah masuk. Di depan saya, hutan yang lebat. Tidak lama berjalan, tiba-tiba Xiao Zi mengeluarkan lidahnya yang panjang. Ular itu mendesis dan menjerit. Sepertinya ia mencium sedikit ancaman di udara. Kemudian, tiba-tiba ada yang melompat keluar dari semak-semak di depan. Datanglah seekor ular panjang sebesar lengan. Ular petir. Tingkat, akhir kebangkitan. Bakat, akhir penguasa. Keterampilan, racun memabukkan, melilit. Jalur evolusi, ular petir. Deskripsi, jenis ular yang hidup di hutan. Sangat cepat dan memiliki racun yang mematikan. Belum sempat bereaksi, ular petir itu sudah menggunakan mulut besar yang berlumuran darah muncul di depan saya. Racun mematikan ditaringnya seketika akan menggigit tubuh saya. Namun, hanya terdengar suara, plak, dan ular petir itu langsung saja disapu terbang oleh si putih. Seluruh kepalanya hancur lebur. Kekuatan ini begitu besar bahkan. Di udara terdengar gelombang ledakan suara. Bunuh instan. Sangat kuat. Saya menyentuh dahi si putih dan merasa sangat terkejut. Ternyata dalam situasi diserang secara tiba-tiba, masih bisa membunuh sejenis ular dalam sekali serang. Perlu diketahui bahwa ular petir bukanlah makhluk buas yang lemah. Ini sudah menjadi pilihan terbaik bagi banyak orang yang ingin mengontrak ular. Ini adalah pilihan terbaik untuk Beastmaster. Namun, bahkan keterampilannya belum digunakan. Dia dibunuh oleh Little Z dengan ekornya. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan Little Z tidak hanya menunjukkan sedikit ini. Begitu memikirkan ini, saya langsung tertarik. Dapatkah dia mengalahkan yang di tahap akhir kebangkitan? Apakah dia memiliki kesempatan melawan tingkat jenderal perang? Jika bisa mendapatkan keterampilan dari tingkat jenderal perang, maka perjalanan ini tidak sia-sia. Kemudian saya melanjutkan eksplorasi ke dalam hutan bersama Little Bai. Kerja bagus. SSS. Mendengar Tuan terus memuji Little Bai. Ekor Little Bai hampir terangkat ke langit. Ini sudah menjadi ular petir ke-7, kan? Saya mengekstrak gen ular petir. Setelah itu, saya menyuntikkannya kembali ke dalam tubuh Little Bai. Kemudian sebuah suara pemberitahuan terdengar. Tingkat keterampilan meningkat menjadi tingkat mahir. Mendengar itu, saya membisikkan pada diri sendiri. Sudah mencapai tingkat mahir. Namun sepertinya keterampilan ini kurang berguna. Beberapa kali ini, Xiao Zhu membunuh ular petir dengan sekali serang. Pihak lawan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jadi dengan sendirinya, keterampilan membelit ini tidak digunakan. Dan saat ini, keberanian saya semakin meningkat. Saat ini, Xiao Bai tampaknya tak terkalahkan di hutan ini. Bisa dibilang dia tak tertandingi. Mengapa tidak mencarikan satu yang berkelas jenderal untuk dicoba? Melawan makhluk tingkat kebangkitan yang lemah saja. Sudah tidak cukup untuk melatihnya lagi. Hanya dengan mendekati kematian tanpa batas dapat memahami makna sejati dari bertahan hidup. Sementara itu, di hutan ini, Zihi
sedang mengendalikan anak singa guntur tingkat raja untuk melawan ular petir pada tahap akhir kebangkitan. Di sekitarnya ada 3 atau 4 Beastmaster berkelas jenderal. Pengendara binatangnya melindunginya. Terlihat singa guntur mengeluarkan raungan marah dan langsung menerjang ular petir. Kemudian ia langsung menggigit petir itu. Leher belakang ular itu segera membunuhnya. Tidak heran kalau itu adalah keturunan tingkat raja. Di tengah kebangkitan, ia sudah bisa membunuh binatang buas tingkat akhir. Juga berkat komando nyonya yang sangat baik, sehingga bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu hanya beberapa menit. Itu juga benar. Jika Beastmaster lain meskipun memiliki level yang sama, takutnya juga tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu untuk membunuh ular petir. Melihat hewan peliharaan Bai He membunuh ular petir, para penjaga di samping segera mulai menjilat-jilat. Mendengar hal itu, Bai He dengan rendah hati berkata, "Tidak di mana-mana. Saya masih jauh dari tingkat seperti ini. Nona, mari kita cepat pergi. Saya memiliki firasat bahwa ular petir tingkat jenderal itu ada di dekat sini. Tujuan mereka dalam perjalanan ini adalah untuk menemukan benda kunci untuk evolusi singa petir yang liar, yaitu kristal ular petir. Sekalian bisa berlatih bertarung di alam terbuka, mengasah tingkat pertarungan He." Sambil berbicara, seorang pengendali hewan memanggil seekor elang betina, terbang ke udara untuk mencari jejak ular petir tingkat jenderal. Tidak lama kemudian, pengendali elang betina itu berkata dengan semangat, "Sudah ditemukan." Mendengar itu, beberapa pelindung terlihat gembira. Kemudian, mereka segera bergegas menuju hutan itu. Sementara itu, di tempat tersebut, ular putih saya sudah berhadapan dengan seekor ular petir tingkat jenderal. SSSSSS. Seekor ular piton raksasa berwarna biru memperhatikan saya dan si putih dengan hati-hati. Dan informasi tentang lawan juga muncul di depan mata saya. Ular petir. Level, tingkat jenderal awal. Bakat, tingkat jenderal akhir. Keterampilan, melilit, melepaskan listrik. Jalur evolusi, ular petir surgawi. Deskripsi, ular petir dengan darah yang tidak cukup kuat. Perjalanan evolusi sudah terhenti. Setelah melihat informasi itu, saya tidak bisa tidak terkejut. Ternyata itu adalah level perang dari ular petir. Tidak heran. Rasa tertekan ini begitu kuat. Tidak tahu apakah keterampilan melepaskan listrik ini bisa diambil. Namun, pihak lawan memang terlalu berhati-hati. Jika dibiarkan terus, bisa terjadi masalah. Memikirkan hal ini, saya memberi perintah kepada Xiao Zi. "Xiao Bai, maju." Setelah menerima perintah, Xiao Zi juga langsung menerjang maju. Begitu kedua belah pihak bertemu, ular petir itu mencoba melilit Xiao Bai. Namun sayangnya, keterampilan lilitnya tidak setinggi keahlian Xiao Bai. Sebaliknya, ia malah terkunci erat oleh Xiao Bai. Segera setelah itu, Xiao Bai bersiap untuk menggigit bagian vital ular petir. Saat itulah ular petir akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Seketika itu melepaskan banyak arus listrik. Namun, ini cukup untuk membuat orang biasa langsung pingsan hingga mati. Arus listrik yang mengenai tubuh Xiao Bai seperti hanya menggelitik. Kemudian saya mengejek. Hanya ini, sisik ikan perak memiliki perlindungan terhadap listrik. Loh, segera setelah itu, Xiao Bai mengeluarkan satu serangan. Pedang air langsung membeku di kepala Razer. "Kerja bagus, pulang nanti aku akan memberimu camilan." Kemudian saya melangkah maju ke arah tanah. Ekstraksi urutan rilis Razer tingkat umum. Dapatkan gen garis keturunan Razer. Dapatkan gen keterampilan Razer. Dapatkan gen evolusi Razer. Dapatkan Razer Scales, Razer Venom, dan Razer Gallbladder. Segera Razer diserap. Tinggal satu batu kristal biru. Saya segera memungutnya. Mengingat ini adalah barang yang dijatuhkan oleh makhluk buas tingkat jenderal, maka harganya pasti tidak murah. Nanti bisa dijual ke asosiasi penjinak beast. Setelah memasukkan batu kristal biru ke dalam ruang penjinak beast, saya memberi Xiao Bai keterampilan dan gen Razer. Kemudian ukuran Xiao Zi mulai membesar secara bertahap. Sel-sel di dalam tubuh beroperasi dengan gila-gilaan, menghabiskan energi dari ular petir ini. Lagi pula, ini adalah ular petir tingkat jenderal perang. Ingin sepenuhnya menyerap gen darahnya. Penyerapannya memerlukan sedikit waktu. Sayangnya, keterampilan melepaskan listrik gagal diwariskan. Sekarang pelatihan bertarung juga hampir selesai. Dan pengulangan penyerapan gen ular petir. Pertumbuhan Xiao Bai sudah sangat minim. Setelah pulang harus meminta kepada Biro Pembunuh Naga beberapa makanan yang membantu Xiao Bai berevolusi. Inilah yang mendorong evolusi makhluk peliharaan. Kemudian saya membawa Xiao Bai menuju pintu keluar tempat rahasia untuk bersiap-siap pergi. Dan tepat setelah saya pergi tidak lama, sebuah tim dengan penuh semangat datang ke tempat ini. Tapi begitu tiba, mereka langsung tertegun. Ular petir sudah mati. Padahal beberapa menit yang lalu, tanda kehidupan darinya terdeteksi. Bagaimana bisa mati secepat ini? Perlu diketahui bahwa meskipun ketiga pengendara hewan tingkat jenderal ini menghadapi naga petarung tingkat jenderal ini juga memerlukan banyak tenaga. Namun sekarang, hanya dalam sekejap, naga ini ternyata sudah tersisa hanya kerangkanya. Apakah mungkin dia menghadapi pemburu ular profesional? Tidak mungkin. Meskipun tekniknya sebaik apapun, tidak mungkin dia bisa membersihkan kerangka ini hingga tidak menyisakan sedikit daging pun, kan?
Orang ini paling tidak adalah pengendara hewan tahap akhir jenderal. Jika tidak, dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin bisa membunuh naga yang gesit ini. Dan dia bahkan mengambil kristal ular dari naga tersebut. Kita sudah mencarinya selama beberapa minggu sebelum menemukan yang satu ini. Saat itu, Zihi kembali. Sudahlah, lupakan. Hutan ini bukanlah tanah milik keluarga kita. Jika sudah dirampas, ya sudah. Nona, kamu terlalu baik hati. Perlu diketahui bahwa ada beberapa pemburu profesional yang paling suka, yaitu mengikut langkah orang lain untuk merebut hasil. Kami sudah mencari ular ini dalam waktu yang lama. Namun hari ini, saat kami hampir menangkapnya, seseorang merebutnya. Kami sekarang segera kembali ke kota. Di pintu masuk rahasia, diperkirakan ada asosiasi pemburu dan juga kekuatan individu yang membeli bahan dari binatang buas di sini. Anak ini pasti terburu-buru untuk menjualnya. Jika kita pergi sekarang, kita masih bisa menemukannya. Kemudian semua orang menaiki hewan peliharaan mereka dan berlari menuju pintu masuk rahasia. Kakak, apakah kamu mendapatkan bahan langka? Kami bisa memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan asosiasi pemburu. Untuk membeli. Begitu saya keluar dari rahasia, saya dihentikan oleh beberapa orang. Ya, berapa harga yang bisa saya dapatkan untuk kristal ular ini? Sambil berkata, saya mengeluarkan sebuah batu kristal berwarna biru ungu dari saku saya. Barang ini tidak ada artinya bagi saya. Lebih baik langsung dijual saja. Dan saat melihat kristal biru ini sekejap, beberapa orang juga menatap dengan mata berbinar. Ini adalah kristal ular petir. Karena jumlahnya yang sedikit, asosiasi pemburu menawarkan harga 1 juta. Kakak, kami akan memberimu 1,3 juta. Bagaimana jika kamu menjual kristal ular ini kepada kami? Dengan level saya di asosiasi pemburu saat ini. Bahkan jika saya menjualnya ke asosiasi pemburu untuk ditukar, poin pun hanya mendapat diskon 10%. Lebih baik dijual langsung kepada individu. Namun, saat saya berencana untuk setuju, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Tunggu. Saya menoleh dan melihat beberapa Beastmaster berpakaian mewah di kejauhan. Berdiri di atas ekor badak raksasa setinggi 2 atau 3 lantai. Yang sedang berlari ke arah sini. Beberapa orang yang ingin membeli kristal ular itu tiba-tiba pucat wajahnya. Beastmaster level jenderal tempur. Dan sepertinya adalah orang-orang dari keluarga Bai. Ini ingin merebut kristal ular ini dari tangan mereka. Dan aku juga langsung melihat ke arah punggung badak itu. Gadis yang duduk di atasnya bertemu tatapan. Bukankah ini Zihi? Kenapa dia juga ada di luar? Seorang Beastmaster yang berdiri di punggung badak itu bertanya. Adik, tunggu sebentar. Mereka menawarkan berapa untuk snake crystal ini? 1,3 juta. Meskipun harga yang ditawarkan oleh Beastmaster Association adalah 1 juta. Namun sebenarnya, premi untuk snake crystal ini sangat tinggi. Menginginkan 1,3 juta untuk mengambilnya itu seperti mimpi orang yang gila. Begini, adik, jual snake crystal ini kepada kami. Saya akan menawarkan 3 juta kepada Anda. Mendengar ini, bahkan saya sendiri terkejut. Sebenarnya, saya sudah sangat puas jika bisa menjual lebih dari 1 juta. Namun, saya tidak menyangka hampir ditipu 2 juta. Sungguh keterlaluan. Menawarkan harga setinggi ini. Apa otakmu sudah tidak beres? Beberapa orang itu segera menunduk dan berbalik pergi setelah melihat pemandangan ini. Tidak berani tinggal di sini lebih lama. Terima kasih banyak. Kemudian saya mengeluarkan kristal ular dan dengan cepat menyelesaikan transaksi. Sebelum pergi, saya tidak lupa untuk menyapa Zihi. Sampai jumpa di sekolah itu. Zihi juga mengangguk sebagai balasan, tatapannya terus mengamati Lin Sheng. Setelah Lin Sheng pergi, beberapa orang baru menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak heran dia adalah seorang bertalenta tingkat tinggi. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia bisa naik kelas. Membunuh seekor ular petir tingkat jenderal perang. Bakat seperti ini benar-benar aneh. Untungnya, Nona memberitahu kami sebelumnya. Jika tidak, saya pasti akan menyinggung perasaannya tadi. Saat itu, beberapa orang juga memahami mengapa Bai He mengatakan ingin membayar mahal untuk membeli kristal ular itu. Ini juga bisa dianggap sebagai balas budi. Bagaimanapun, meskipun kristal ular itu harganya mahal, namun, sulit untuk menjualnya hingga 3 juta. Namun, menjalin hubungan baik dengan seorang jenius seperti ini. Menjalin hubungan dengan baik sepertinya juga tidak buruk. Begitu sampai di rumah, saya segera menghubungi Zhan. Dikian dari Longju mengirimkan pesan. Bukankah dikatakan akan mengontrak sumber daya tingkat Lord? Bagaimana cara mendistribusikannya secara spesifik? Setelah menunggu sebentar, pihak lawan pun membalas dengan informasi. Apa jenis peliharaanmu? Jenis bahan makanan apa yang perlu saya siapkan untukmu? Makanan untuk ular biasanya adalah campuran berbagai daging. Di pasaran ada 3 jenis makanan untuk peliharaan ular dengan harga berbeda. Masing-masing adalah 100.000, 300.000, dan 500.000. Saya akan menyiapkan yang berkualitas terbaik untukmu. Mengenai bahan yang diperlukan saat naik tingkat, tergantung pada jenis apa yang kamu butuhkan. Namun, makanan hanya bisa dibayar di muka maksimal selama 3 bulan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kemajuan harus diajukan saat peliharaan naik level. Setelah berpikir sejenak, saya membalas pesan itu. Kecepatan konsumsi energi ruang peliharaan saya
adalah 100 kali lipat dari biasanya. Jadi dalam sehari, saya harus menghabiskan energi untuk 100 hari. Mengenai bahan untuk naik level, tidak perlu menyiapkan untukku. Saya tidak ingin membuat hewan peliharaan saya naik tingkat. Ini sedang bercanda apa? Lagi pula, ini adalah jalur yang unik. Mengungkapkannya sembarangan bisa menimbulkan kecurigaan. Dan setelah saya mengirimkan pesan ini, pihak lawan jelas terdiam. Dan faktanya, Dikian di sisi sana benar-benar terkejut. Tidak menyangka ruang hewan peliharaan level SSS. Tingkat konsumsi energinya bisa sebegitu cepat. 100 kali lipat. Ini lelucon apa? Bukankah itu berarti dalam 3 hari bisa menghabiskan energi yang digunakan dalam setahun? Jika 500.000 sebulan, maka sekarang perlu menyediakan untuk 1 bulan. Dia menyiapkan 5 juta makanan. Bahkan harga ini membuat Dikian ternganga. Seharusnya saya tahu untuk mengirim bocah ini kepada yang bernama Liu. Ini benar-benar menghabiskan terlalu banyak. Namun, ada sedikit unsur bercanda dalam kata-kata ini. Sebenarnya, dia masih merasa senang di dalam hatinya. Lagi pula, semakin banyak hewan peliharaan yang bisa dimakan menunjukkan potensinya semakin besar dan laju pertumbuhannya semakin cepat. Setelah itu, Dikian kembali mengambil ponselnya. Pesan telah dikirim. Untungnya, sumber daya ini sudah disiapkan untuk saya. Jika tidak, penjualan 300 kristal ular saya tidak akan cukup untuk Xiao Bai dalam beberapa hari. Saya menghela napas dan menyentuh dahi Xiao Zi di samping. SSS. Xiao Zi sepertinya merasakan perasaan tuannya dan mengeluarkan suara kesal beberapa kali. Sepertinya mengatakan bahwa Xiao Zi bisa menahan lapar. Wah, dia mulai manja denganku. Ini adalah cara untuk memprovokasi. Ya, saya tidak bisa menahan untuk menggulung mata, dan ternyata berhasil memprovokasi Anda. Tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Paket Anda sudah tiba, mohon tanda terima. Sudah datang. Setelah mengatakannya, saya segera keluar untuk memindahkan sebuah kotak besar masuk. Setelah membuka kemasan, saya melihat di dalamnya adalah potongan daging berbentuk batang tikus. Tampaknya terlihat lucu dan menggemaskan. Cukup makan 1 sehari. Untuk menopang kebutuhan energi selama sebulan. Kandungan energi di dalamnya dapat dibayangkan. Tapi di tempat saya, sebatang tikus hanya bisa bertahan maksimal 3 hari. Dan saat itu, Xiao Zi di samping sudah sangat ingin. Air liurnya hampir keluar. Sepasang mata itu menatap tajam pada tikus di tangan saya. Dapat dibayangkan betapa besar daya tarik benda ini bagi ular. Betapa besar daya tariknya. Memberi. Saya juga tidak menggoda. Saya mengambil satu dan memberikannya. Xiao Bai langsung menelan 1 gigitan. Dan kemudian menunjukkan ekspresi puas. Energi di dalamnya juga terus dicerna di perutnya. Selama waktu berikutnya, saya setiap hari membawa Xiao Zi pergi berlatih di alam untuk meningkatkan kemampuan tempur. Malam harinya saya biarkan dia tinggal di ruang hewan peliharaan. Di dalamnya mencerna dan menyerap energi. Akhirnya, saat perebutan kuota di kota bis besar dimulai. Sebelumnya, level Xiao Zi naik ke tingkat jenderal tempur. Bakatnya juga mencapai tahap awal raja. Dan akhirnya muncul keterampilan yang terkait dengan naga. Long Wei, membentuk area menekan area. Makhluk dengan darah rendah. Kemampuan bidang. Pilihan saya ternyata tidak salah. Melihat pengenalan keterampilan, hatiku sedikit bergetar. Tingkat Xiao Bai sudah mencapai tahap awal jenderal perang. Saya percaya diri untuk pertandingan kali ini. Dan sekarang kekuatan Xiao Zi tidak hanya terletak pada keterampilannya, tapi juga terlihat dari berbagai karakteristik di tubuhnya. Misalnya, sisik di tubuhnya saat ini dapat melindungi dari api dan listrik. Kedepannya, seiring dengan bertambahnya gen yang diberikan, akan ada lebih banyak karakteristik. Saat itu, nada dering ponsel saya berbunyi. Melihat panggilan dari Dikian, saya menekan tombol untuk menjawab. Kemudian, terdengar suara wanita yang cukup santai dari seberang. Seleksi di bagian selatan kerajaan Long segera. Ini akan diadakan di Behemoth City. Termasuk kamu, ada 11 orang yang ikut lomba di Yangcheng. Para pengendara binatang yang berpartisipasi kali ini hampir semuanya di tingkat jenderal perang. Apakah kamu percaya diri? Saya membalas dengan senyuman. Ada, tetapi tidak banyak. Yang penting ada, malam ini tidur nyenyak, besok saya datang menjemputmu. Setelah mengatakan itu, orang di seberang langsung menutup telepon. Tinggal saya yang memegang telepon sambil tertegun sejenak. Saya sudah bilang saya tidak punya banyak kepercayaan diri. Kenapa tidak ada sedikit pun bantuan dari luar? Keesokan paginya saya mandi dan berpakaian rapi, kemudian turun ke bawah. Saat itu, Di bersandar pada sebuah mobil off-road. Baju ketat hitam itu membentuk tubuhnya dengan sangat ramping. Bahkan beberapa garis otot halus pun terlihat jelas. Melihat saya keluar, Dikian membuka pintu belakang mobil dan memberi isyarat kepada saya. Ayo pergi. Kemudian dia langsung duduk di kursi pengemudi. Dan saya juga langsung berjalan ke sana. Dan di atas mobil off-road ini sudah duduk beberapa Beastmaster yang usianya hampir sama dengan saya. Ada 3 pria dan 2 wanita, dan ada sosok yang dikenal di antara mereka. Bai He, kenapa kamu ada di sini? Zihi menjawab dengan keluhan. Saya tidak bisa di sini, saya juga pendatang baru di Biro Pembasmi Naga sekarang. Beberapa hari yang lalu, kita bahkan berbicara tentang bertemu lagi.
Kenapa bisa cepat sekali lupa? Itu juga benar. Dengan bakatmu, masuk sini masih sangat mudah. Kemudian, beberapa orang lainnya juga menyapaku. Setelah ini, kita semua akan bersama. Mohon perhatian. Iya, iya. Tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Lin Sheng di sini. Setelah ini, kita semua akan menjadi pemburu naga. Hahaha. Beberapa remaja itu jelas dikenali. Suaraku bahkan terdengar agak bersemangat. Toh kita semua berada di kota yang. Kenalan antara para jenius adalah hal yang sangat wajar. Aku tersenyum canggung. Melihat sekilas, hanya ada satu tempat kosong di samping Baihi. Lalu aku langsung duduk di sana. Saat ini, jantung Zihi tiba-tiba berdebar lebih cepat. Seluruh tubuhnya jadi agak kaku. Dan melihat semua orang berkumpul. Dikian menginjak pedal gas mobil off-road seolah-olah sebuah pedang yang terlepas dari busurnya melesat keluar dengan cepat. Apa isi pertandingan kali ini, Kapten Di? Jika bisa berkelompok, saya ingin berkelompok dengan senior Lin Sheng. Aku juga. Biarkan saya pergi, saya benar-benar tidak yakin. Saat ini hewan peliharaan saya baru berada di tingkat pertengahan Jenderal Perang. Tingkat saya juga tidak tinggi. Hanya di akhir tingkat Jenderal Perang. Masih perlu dilindungi oleh senior Lin Sheng. Kemudian beberapa orang menatap saya dengan wajah penuh harapan. Hewan peliharaan senior Lin Sheng pastinya sudah di tingkat akhir Jenderal Perang, bukan? Bahkan Zihi pun dengan diam-diam batuk 2 kali. Saya juga masih dalam tahap awal menjadi pejuang. Saat ini, saya tiba-tiba ingin memukul mereka. Saya sudah bersusah payah selama ini, baru mencapai tingkat awal Jenderal Perang. Awalnya saya pikir semuanya sudah aman. Ternyata sayalah yang menjadi badut. Namun, tingkat hewan peliharaan orang-orang ini lebih tinggi dari saya pun bisa memahaminya. Setelah semua, tidak semua orang seperti dia. Hewan peliharaan yang terikat kontrak mulai naik level dari tingkat terendah. Biasanya adalah hewan peliharaan yang terikat kontrak di tengah atau bahkan akhir tahap kesadaran. Setidaknya, itu adalah hewan peliharaan yang dalam tahap awal kesadaran. Sementara itu, Xiao Bai tidak memiliki level apapun. Dengan cepat, Dikian menarik orang-orang ke pinggiran kota yang tidak jauh dari kota surya terdapat kota raksasa. Berdiri di atas tembok kota yang tinggi di kota yang bisa melihat kota yang hancur dan runtuh. Ini adalah sebuah kota yang ditinggalkan. Saat misteri muncul, kota ini dikumpulkan. Hewan buas yang keluar sepenuhnya menghancurkan. Dan sekarang di kota Behemoth masih ada. Berkeliaran banyak hewan buas yang kuat. Kalian lanjut saja, saya akan mengantar sampai di sini. Dikian membiarkan orang-orang turun dan meninggalkan satu kalimat sebelum pergi. Ayo pergi. Baihi memanggil raksasa yang tinggi itu. Singa petir mengundang saya untuk naik bersamanya. Dan saya tidak terlalu berpura-pura. Saya langsung melompat ke atas. Setelah semua, dalam hal perjalanan jauh, saya masih tidak terlalu mahir. Sedangkan beberapa orang lainnya juga memanggil binatang peliharaan mereka. Seekor elang abu-abu berbulu. Seekor kalajengking yang tubuhnya sekuat kuda. Semua orang berlari menuju arah kota raksasa. Di bawah kecepatan singa petir, kedua orang itu segera tiba di kota terlantai itu. Dan saat ini di pinggiran kota raksasa sudah banyak pelajar yang mengangkat tangan menunggu di sana. Di samping mereka juga mengikuti seekor lagi satu binatang peliharaan dari ras yang berbeda. Namun binatang peliharaan ini di depan singa petir terlihat agak kalah. Begitu singa petir tiba di sini, binatang peliharaan di sekitarnya memberikan ruang. Di sini, tidak ada yang berani memperebutkan sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, kota raksasa, siswa-siswa di sekitarnya semakin banyak berkumpul. Bahkan, selama itu saya juga melihat beberapa ahli hewan peliharaan bertalenta level tertentu. Dan beberapa hewan peliharaan lainnya yang juga termasuk dalam tingkat bakat raja seperti singa guntur. Dan saat semua orang berpikir mereka masih harus menunggu, suara siaran terdengar. Mohon semua untuk mendengarkan dengan serius. Selanjutnya adalah aturan pertandingan. Mendengar suara yang tiba-tiba muncul ini, semua orang di tempat segera saja menjadi tenang. Kali ini kompetisi Koloseum akan memilih 50 orang untuk mendapatkan kuota. Sementara 50 orang lainnya akan dipilih di lokasi lain. Aturan pertandingannya sangat sederhana. Saya telah menempatkan 50 sandera di kota raksasa. Siapapun yang menyelamatkan paling banyak sandera akan mendapatkan gelar juara pertama dalam pertandingan kali ini. Sementara itu, peserta yang tidak mendapatkan sandera akan dinilai berdasarkan jumlah monster yang mereka bunuh. Tidak ada batasan lainnya. Mari kita mulai. Sampai di sini semua aturan sudah diperkenalkan. Meskipun tidak ada yang jelas tentang apa itu sandera. Lalu, di mana sebenarnya sandera itu? Namun, begitu kata-kata itu diucapkan, hampir semua orang di tempat itu secara bersamaan berlari ke arah kota di depan mereka. Kota raksasa yang penuh bahaya ini saat ini seolah-olah telah berubah menjadi surga yang diimpikan semua orang. Untuk mendapatkan sumber daya menjadi master binatang bencana, semua orang tidak akan menahan diri. Saat itu, beberapa orang dari Yang Cheng mengundang saya. Lin Sheng, mau bergabung dengan kami? Ya, Lin Sheng, lebih aman jika kita bergerak bersama. Nanti kita bisa membagi rata sandera yang diselamatkan. Namun, saya hanya menggelengkan kepala. Lebih baik kita bergerak terpisah.
Selain itu, jangan terlalu percaya pada orang lain di masa mendatang. Setelah memberikan beberapa penjelasan singkat, saya pun berjalan menuju kota. Kota berbeda dengan alam bebas, ada banyak halangan untuk pandangan. Tidak mungkin lagi membayangkan menghadapi binatang buas seperti di luar ruangan. Bisa dibilang kota yang penuh reruntuhan ini sungguh merupakan surga bagi binatang buas. Sementara itu, untuk memperluas pandangan saya juga pergi ke atap sebuah gedung tinggi. Namun, baru saja saya tiba di sini, di langit, ada 3 elang raksasa yang melihat saya. Segera mereka meluncur ke arah saya dengan cepat seperti petir. Xiao Zi. Saya segera memanggil Xiao Zi untuk melindungi diri saya. Namun, burung elang secara alami adalah musuh alami ular. 3 elang itu sama sekali tidak menganggap Xiao Zi. Di mata mereka, tiba-tiba sudah berada di depan saya. Namun, di detik berikutnya, setelah 3 suara ledakan, 3 binatang buas ternyata seketika meledak oleh ekor Xiao Bai. Saya langsung merasa lega. Serangan mendadak ini benar-benar hampir membuat saya terkejut. Kemudian saya meletakkan tangan saya di atas puing-puing 3 binatang buas. Ekstraksi urutan. Pertama kali mendapatkan darah keturunan elang perak. Mendapatkan gen pengintai jauh. Dapatkan gen cakar elang. Dapatkan gen terbang. Dapatkan gen penglihatan malam. Segera setelah itu muncul serangkaian pemberitahuan tentang keterampilan yang didapat. Setelah selesai, saya segera memberikan ini. Kemampuan gen binatang buas kepada Xiao Bai. Mendapatkan darah keturunan elang perak. Mendapatkan keterampilan penguatan visual. Dan mendapatkan 2 keterampilan lagi. Fokus visual dapat meningkatkan penglihatan dinamis Xiao Bai. Sementara penguatan visual dapat meningkatkan jangkauan penglihatan Xiao Bai. Melihat ini, hati saya juga merasa bersemangat. Kedua keterampilan ini adalah yang saya butuhkan. Sementara itu, kemampuan visual ini juga kembali kepada saya. Kemudian saya dengan tajam menyadari di dekat situ. Beberapa Beastmaster sedang mengamati diri mereka sendiri. Begitu saya mengalihkan pandangan, saya melihat lawan. Dan saat itu, hati beberapa orang itu juga terkejut. Mereka segera berdiri dan berkata, "Kami hanya lewat." Bos mendengar bahwa Sandra biasanya berada di lantai yang lebih tinggi. Setelah mengatakan itu, beberapa orang segera pergi dengan terburu-buru. Takut jika toko besar ini tidak menyukai mereka. Selesaikan mereka juga. Namun saya juga tidak melihat beberapa orang pergi. Memiliki rencana untuk terus mengejar. Terutama karena si kecil tidak cocok untuk pertempuran pengejaran. Kecepatan geraknya terlalu lambat. Karena itu adalah lantai yang lebih tinggi. Maka hanya ada di sana. Seketika pandangan saya tertuju pada sebuah gedung tinggi di kejauhan. Dan dalam pandangan saya jelas terlihat ada beberapa Beastmaster sudah tiba di sana lebih awal. Inilah manfaat dari kemampuan penglihatan yang bisa mendapatkan informasi yang sebelumnya tidak bisa didapat. Setelah turun dari lantai, saya dengan cepat sampai di lokasi itu. Sementara itu, di sebuah tempat rahasia di kota sihir, beberapa sosok sedang duduk di ruang kontrol untuk menonton rekaman di berbagai tempat di kota binatang besar, yang mencatat jumlah siswa yang membunuh binatang buas. Saat ini di layar video pemantau, ada seorang remaja berdiri di atas raksasa yang mengenakan armor besi. Di bahu menyasar para penjaga binatang di sekitar dengan serangan yang gila. Setiap kali tongkat besar di tangannya menjatuhi, salah satu binatang peliharaannya akan terluka parah. Betapa kuatnya binatang peliharaan itu. Ini kota mana? Siswa mana? Raksasa berarmor besi dengan bakat tingkat raja. Letaknya di Iron Mountain City di sebelah Iron Mountain Range. Seorang pengguna bakat tingkat S. Ternyata memiliki bakat tingkat S. Tidak heran jika binatang peliharaan ini begitu dominan dan kuat. Dengar-dengar di daerah pegunungan besi itu, pertahanan binatang peliharaan sangat mengerikan. Tingkat kebangkitan saja sudah bisa menahan tembakan Gatling selama 1 jam. Siswa ini pasti bisa mendapatkan salah satu tempat, kan? Bos, siswa ini saya ambil. Saat pelatihan, pastikan dia ditempatkan di tim saya. Bangsat gemuk, jika kau bilang ambil, ya ambil saja. Seharian hanya tahu makan yang bisa kau ajarkan dengan baik. Saat itu seorang pria parubaya dengan wajah tegas mengatakan sesuatu untuk menghentikan kerumunan. Sudahlah, jangan berisik. Tunggu hingga pertandingan selesai, aku akan membagikannya. Mendengar itu, semua orang menghormati dan menutup mulut mereka. Kemudian pria parubaya itu bertanya lagi. Dikian, saya mendengar bahwa di tempatmu ada seorang pengendali binatang dengan peringkat SSS di ruang binatang. Apakah dia setuju untuk bergabung dengan kita? Mendengar hal ini, Dikian segera berdiri. Dia sudah setuju untuk bergabung dengan kita. Dan sekarang dia berada di dalam kota raksasa itu. Siapa namanya? Bagaimana kekuatannya? Lin Sheng memiliki kekuatan sekitar tahap awal jenderal perang. Binatangnya adalah seekor ular putih yang tidak diketahui jenisnya. Lin, apakah ini satu lagi yang bernama Lin? Setelah terdiam sejenak, pria parubaya itu berkata, arahkan video itu kembali ke gambar sebelum Lin Sheng. Dalam sekejap, video itu kembali ke beberapa menit yang lalu. Saat melihat Xiao Bai ternyata hanya dalam sekejap. Setelah itu, ia langsung membunuh 3 ekor elang raksasa. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini adalah kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh seekor ular putih. Bahkan wajah pria parubaya itu menjadi serius.
Segera kembalikan video itu dan putar ulang dengan kecepatan 10 kali lebih lambat. Namun, meskipun gambar video diperlambat 10 kali, tetap sulit untuk melihat jejak gerakan ekor ular putih kecil. Putar ulang 100 kali lebih lambat, 500 kali lebih lambat. Sampai saat ini baru bisa melihat dengan jelas jejak gerakan ekor ular. Terlihat ekor ular yang panjang itu dalam sekejap, ditutupi dengan lapisan keratin abu-abu. Kemudian ditarik keluar, ditarik kembali, ditarik keluar lagi, lalu ditarik kembali. Setelah 3 kali berturut-turut, ia langsung membunuh semua 3 makhluk buas. Tingkat keterampilan ini pasti hasil dari banyak latihan. Sebelumnya, dia pasti sudah memiliki banyak pengalaman tempur. Ular putih ini sebenarnya adalah spesies apa? Jenderal perang dapat langsung membunuh 3 makhluk buas yang terbangun di tahap akhir. Apa mungkin benar seperti yang dikatakan di berita bahwa ini adalah tingkat bencana? Maka itu benar-benar pilihan utama untuk bencana pemeliharaan kali ini. Ini adalah pilihan yang tak tertandingi bagi Beastmaster tingkat. Jangan terlalu cepat senang. Bagaimana jika itu bukan hewan peliharaan tingkat bencana? Lin Sheng sepertinya akan bertemu dengan Beastmaster dari raksasa berpelindung besi itu. Entah siapa yang memanggil. Tiba-tiba semua mata orang tertuju kembali berkumpul di layar pemantauan. Ternyata pada saat ini, Lin Sheng sudah membawa ular putihnya dan telah berhubungan dengan raksasa berpelindung besi yang sedang membunuh di mana-mana. Saat ini, hati semua orang terangkat ke tenggorokan mereka. Setelah semua, raksasa berpelindung besi juga adalah hewan peliharaan dengan bakat tingkat raja. Dan juga termasuk dalam kategori khusus hewan peliharaan humanoid. Dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan ular putih tadi, raksasa berpelindung besi seharusnya bukan lawan, kan? Apa yang kamu bicarakan ini? Raksasa berpelindung besi terkenal sebagai makhluk buas humanoid dengan kekuatan tempur awal. Lagi pula, itu adalah raksasa besi yang berada di tengah tahap jenderal perang. Iya, seperti beberapa binatang buas yang baru saja terbangun. Selama raksasa besi bisa mengenai, ia bisa menghabisi dalam sekejap. Apalagi raksasa besi terkenal dengan daya tahannya. Makhluk seperti ular putih sulit untuk menembus pertahanannya. Para pengendali beast yang hadir membuat penilaian terhadap situasi di lokasi. Analisis tampaknya tidak begitu optimis tentang Lin Sheng. Namun saat ini, Di Qian sangat percaya dan dengan percaya diri berkata kepada Lin Sheng, "Kalian jangan lupa, dia adalah pengendali beast kelas SS di ruang pengendalian beast. Dan saat ini di kota makhluk raksasa. Di bahu besar raksasa besi itu, seorang pemuda menatapku dari atas dan bertanya, 'Kamu adalah Lin Sheng. Apakah kamu mengenaliku?' Aku bersembunyi di belakang Xiao Bai dengan sedikit bingung. Begitu dia datang, dia bisa langsung menyebutkan namanya. Dan orang ini bukan dari Yang Cheng. Jelas dia telah menyelidiki diriku sebelumnya. Tentu saja, saya adalah orang yang paling suka berteman dengan orang yang kuat. Beast pertama sudah dapat mengikat level bencana akhir. Saya ingin menantangmu untuk melihat peliharaan level raja saya. Seberapa besar perbedaan antara Beast dan level bencana milikmu?" Anak muda itu terlihat tidak puas dan berpikir dalam hati. Dengan kemampuan peningkatan pertahanan bakat saya ditambah dengan pertahanan Iron Giant pasti tidak ada masalah. Tidak mungkin ada orang yang dapat menembus pertahananku. Dan mendengar itu, saya tidak bisa tidak merasa sedikit malu. Apa ini? Dari mana datangnya bencana akhir? Sial. Apakah rumor ini sudah sampai ke kota lain? Sepertinya semakin banyak orang bercerita, semakin tidak masuk akal. Kemudian saya pun berkata jujur. Apa kamu salah paham? Bakat peliharaanku hanyalah level raja. HMPH. Sekarang, menyembunyikannya tidak ada gunanya. Hari ini, kamu harus menerima. Meskipun tidak mau, Iron Giant datang padaku. Dengan perintah anak muda itu, raksasa besi mengangkat tongkat taring di tangannya. Dengan langkah besar, ia berlari ke arahku. Melihat ini, aku tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Apakah orang ini tidak mendengarkan orang lain? Namun tiba-tiba tampaknya ia menyadari. Seseorang memberikan perintah kepada Xiao Bai, semprotkan air ke arah tempat itu untukku. Dengan perintah saya disampaikan. Meskipun Xiao Bai tidak tahu mengapa, ia tetap menganga. Ia menyemprotkan air ke tanah. Dan tempat itu adalah titik pijak raksasa besi. Meski tidak tahu mengapa seekor ular bisa memiliki kemampuan menyemprot air. Meskipun tidak tahu mengapa sebuah ular memiliki keterampilan menyemprot. Namun serangan apapun tidak mungkin melukai raksasa besi saya. Pemuda itu berkata dengan percaya diri. Lagi pula, akurasi ini terlalu buruk. Dengan target sebesar ini, kamu tidak bisa mengenai. Bagaimana bisa menunjukkan kekuatan pertahanan raksasa besi saya? Sedangkan aku sedikit tersenyum di sudut bibir. Ini adalah kemampuan air dari ikan sisik perak. Tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat licin. Jangan katakan bahwa itu adalah hewan peliharaan berat seperti raksasa zirah. Bahkan setiap makhluk yang menginjaknya bisa tergelincir. Dan sekarang saya masih memiliki informasi yang tidak diketahui. Yaitu bahwa pihak lawan belum pernah melihat ular dengan kemampuan memuntahkan air. Meskipun ada, itu tidak mungkin ada hubungannya dengan kelicinan. Karena ini sama sekali bukan kemampuan ular, melainkan kemampuan ikan sisik perak. Dalam sekejap berikutnya, raksasa zirah yang angkuh langsung menginjak genangan air itu. Kemudian langsung meluncur dan terdengar suara keras. Terjatuh ke tanah dengan kepala terangkat. Sementara itu,
Seorang pemuda yang berdiri di atas bahunya juga mendapat penghinaan. Pemuda itu tiba-tiba bangkit dengan ekspresi bingung. Ini sebenarnya cairan apa? Kenapa ini lebih licin daripada kemampuan memuntahkan air ikan? Dan saat ini, Xiao Bai sudah memanfaatkan ini. Kesempatan untuk menyelinap ke belakang pemuda itu. Ekornya yang panjang sudah siap untuk menyerang. Selama saya memberi perintah, pemuda ini akan langsung diampuni. Dalam situasi hidup dan mati, dia tidak berani berkata banyak dan segera berkata, "Saya mengaku kalah." Setelah itu, pemuda itu masih dengan semangat tempur melanjutkan. Tak heran itu adalah hewan peliharaan tingkat bencana. Namun meskipun bakat Ironclad Giant saya tidak sebanding dengan milikmu, tapi dengan latihanku, saya pasti bisa mengejar langkahmu. Hehe, semangat ya. Saya juga tidak ingin berbicara lebih banyak dengannya. Namun sebelum pergi, saya masih di sana. Raksasa pelindung besi menghasilkan sedikit keuntungan. Menginjeksi gen raksasa pelindung besi. Penguatan pemula ditingkatkan menjadi penguatan mahir. Dengan penguatan mahir, ekor Xiao Bai sudah berubah dari warna coklat tanah menjadi warna besi hitam. Saya meraba ekor Xiao Bai yang hitam dan ramping dengan rasa puas. Meskipun hanya bisa melakukan sebagian penguatan, namun kekuatan dan daya serang dibandingkan sebelumnya telah meningkat berkali-kali lipat. Sementara itu di ruang pemantauan, semua orang sudah sepenuhnya terkejut, mampu menemukan celah lawan dalam waktu yang begitu singkat, dan memanfaatkan keterampilannya untuk melakukan balasan yang paling masuk akal. Ini sudah menunjukkan awal dari suatu kesadaran yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengendali binatang. Memang, binatang peliharaan jenis ular dan raksasa Iron KAI. Peluang menang dalam pertarungan fisik tidak terlalu tinggi. Bahkan jika ingin menang, akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi dia hanya mengandalkan pertarungan sebagai pengendali binatang. Keterampilan untuk menyelesaikan menang atau kalah dalam sekejap. Kualitas bertarung semacam ini bahkan lebih baik daripada yang ada di militer. Beberapa Beastmaster di dalamnya bahkan lebih kuat. Pertarungan antara binatang peliharaan, pengendali binatang memang adalah kelemahan terbesar, dan Lin Sheng baru saja memanfaatkannya. Karakteristik berat dari binatang peliharaan lawan. Jika anak buah saya yang itu memiliki kesadaran bertarung seperti ini, saya tidak perlu repot-repot setiap hari lagi. Pria parubaya itu juga menghela napas. Kemampuan hewan peliharaan tingkat bencana dapat mengalahkan raja adalah hal yang normal. Hanya saja, tidak menyangka akan semudah ini. Lalu berbalik dan berkata kepada Dikian. Dikian menunggu hingga camp dibuka. Mahasiswa ini akan menjadi tanggung jawabmu. Mendengar kata-kata ini, mata Dikian langsung menjadi bersinar dan segera bangkit berkata, "Mengerti, Kakak Lin, nama saya Chang Tianzong. Ingat namaku. Nanti saya akan kembali untuk menantangmu." Saat itu, Chang Tianzong dibawa pergi oleh dua staf. Mereka membawanya pergi dari kota raksasa. Dan saya hanya bisa tersenyum sebagai balasan. Nama itu memang sangat mengesankan. Tetapi bagaimana dengan kecerdasannya? Jangan-jangan dia terjatuh tadi dan membuat otaknya cedera? Setelah mengalahkan raksasa berarmor besi, sekelilingnya sudah tidak ada Beastmaster yang berani menantang saya lagi. Dan saya juga berhasil sampai di atap gedung ini dengan lancar. Di tengah atap gedung ini sedang berdiri seseorang. Seorang Beastmaster yang mengenakan pakaian compang-camping. Dia masih menggantungkan sebuah papan kayu di lehernya. Di atasnya tertulis dua kata, Sandera. Teman sekelas, akhirnya kamu datang. Sandera ini melihatku dan seketika matanya bersinar. Seolah-olah melihat harapan. Dia dengan cepat melepas papan kayu di lehernya dan menyerahkannya padaku. Sebelum pergi, dia masih bergumam. Sialan, rencana perlombaan kali ini benar-benar tidak masuk akal. Pokoknya, itu sangat menyakitkan untuk didengar. Sepertinya semua ini adalah orang-orang dari Asosiasi Pengendali Binatang. Para sandera ini, selain menjadi sandera, tentu saja, mereka juga memiliki peran dalam melindungi keselamatan pengendali binatang di kota. Sudahlah, tidak peduli. Pergi ke tempat selanjutnya. Kemudian, aku membawa Xiao Bai ke sebuah ke lokasi gedung tinggi lainnya. Dengan pengalaman sebelumnya, aku jadi jauh lebih mudah bertarung. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, aku berhasil mendapatkan 5 papan. Namun, saat aku menuju ke tempat berikutnya, ketika melewati sebuah jalan, tiba-tiba terdengar satu aura aneh. Dan Xiao Bai pun tiba-tiba menjadi waspada pada saat itu. Saya segera berhenti melangkah dan mengernyitkan dahi. Langkah demi langkah menuju ke jalan yang memiliki suasana aneh. Saya berjalan ke dalam jalan itu. Adegan yang terjadi kemudian membuat saya terdiam. Terlihat bahwa jalan yang ada sudah hilang. Sebagai gantinya adalah kegelapan yang hampa. Dan di dalam kegelapan itu memancarkan cahaya ungu yang memikat. Saya langsung teringat tentang situasi ini. Karena segala sesuatu di depan mata ini sangat mirip dengan yang dijelaskan sebelumnya di buku. Deskripsinya persis sama. Retakan kabut abu-abu. Dunia misteri besar sedang dihancurkan. Setelah itu, mungkin akan muncul ruang kecil. Bisa juga dipahami sebagai sebuah misteri super kecil. Dan di antara itu, retakan kabut abu-abu adalah yang paling berbahaya. Karena makhluk di dalamnya tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Itu adalah sejenis makhluk yang sangat aneh. Namun meskipun berbahaya, di dalamnya juga terdapat peluang besar. Selama satu rahasia tempat dapat dihancurkan.
akan secara acak menjatuhkan peralatan dan bahan. Bahan-bahan tersebut adalah yang diperlukan untuk peningkatan hewan peliharaan. Dan peralatan juga dapat memberikan perlindungan tertentu bagi penjaga hewan. Untuk kehidupan. Meskipun level Xiao Bai masih di tahap awal Jenderal Perang, tetapi kekuatan sebenarnya sudah mencapai tahap akhir Jenderal Perang bahkan tahap awal penguasa. Tempat rahasia kecil yang dibagi dari tempat rahasia besar ini. Kekuatannya pasti tidak akan terlalu tinggi. Paling banyak hanya di tahap akhir Jenderal Perang. Memikirkan hal ini, saya tidak bisa tidak tertarik. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, tidak akan datang lagi. Gelombang pertama dari tempat rahasia biasanya adalah yang paling menguntungkan. Lagi pula, jika tidak bisa mengalahkan, kita bisa lari. Tidak peduli. Xiao Bai ikut menemani saya masuk ke Dungeon. Jika kalah, kita bekerja. Jika menang, kita mendapat ular muda. Kemudian satu orang dan satu ular melangkah ke dalam kabut hitam dan menghilang. Sementara itu di dalam ruang kontrol, seorang petugas dengan wajah cemas masuk ke ruangan dan berbicara kepada semua orang. Tidak baik. Ruang di dalam kota raksasa tiba-tiba mengalami ketidakstabilan yang serius. Perkiraan awal adalah karena munculnya retakan di dalamnya. Apa? Semua orang yang hadir langsung merasa tegang. Meskipun kadang-kadang ada retakan yang tersisa di dalam ruang rahasia yang rusak. Muncul beberapa retakan ruang yang tersisa. Tetapi munculnya hal seperti ini di tengah pertandingan. Ini pasti kesalahan mereka. Saat ini bahkan pria parubaya pun tampak serius. Apakah sudah menemukan di mana retakan ruang itu? Apa jenis retakan itu? Sudah ditemukan. Itu adalah retakan kabut abu. Terletak dekat supermarket harian di kota raksasa. SSS. Semua orang yang hadir langsung terengah-engah. Retakan kabut abu. Itu adalah tempat di mana para pemuja sesat berada. Dikian, segera pergi dan atasi retakan itu. Ini tidak boleh mempengaruhi seleksi apapun. Mengerti. Setelah menerima perintah, Dikian segera bangkit dan pergi keluar. Dan saat ini di celah kabut abu-abu. Di depan mata saya muncul sebuah bangunan yang sangat besar. Tetapi di sekitar bangunan ini terdapat banyak makam. Saat saya dan naga putih berniat untuk langsung masuk ke dalam bangunan, tiba-tiba, dari sebelah makam terdengar suara lemah. Lin 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 Sheng. Suara itu sangat lemah dan tidak berdaya. Membuat jantung saya melompat kaget. Dari mana makhluk jahat ini? Ya, itu kami, Lin Shige. Bahkan memanggil saya Lin Shige. Apa ini yang disebut hantu yang konon suka? Hantu jahat memanggil nama orang dari belakang. Tapi ini juga terasa aneh. Ini adalah dunia pengendali binatang. Bagaimana mungkin ada hantu? Tidak, suara ini terdengar agak familiar. Saya mengernyitkan dahi dan kemudian menuju ke sumber suara itu. Mengelilingi sebuah puncak gunung, tiba-tiba saya menemukan 5 orang yang bersembunyi di balik gunung ini. Itu adalah Beastmaster yang sama dari Yang Cheng yang ada di mobil di sebelumnya. Dia adalah pengendara Beast yang sama dari Yang Cheng di mobil di sebelumnya. Tadi kalimat yang diucapkan Lin Sheng memang suara Bai He. 5 orang ini sekarang sudah terlihat kurus dan pucat karena lapar. Dan saat melihat Lin Sheng, mereka langsung merasakan lega. Bai He berkata dengan suara lemah. Kami bertiga awalnya berpartisipasi dalam tim di kota monster besar. Tapi entah kenapa kami tersedot ke tempat ini. Kami sudah berada di sini hampir 1 minggu. Ternyata begini. Saya kira saya sudah memahami situasinya. Di sini, laju waktu di celah kabut abu berbeda dengan di luar. Dan kalian dibawa ke sini secara paksa. Kecuali jika membunuh penguasa tempat ini, kalian tidak akan bisa keluar. Orang itu berada di bangunan di depan. Salah satu pengendali bis menunjuk ke bangunan itu. Di mata mereka terlihat sedikit rasa takut. Sepertinya mereka sangat takut terhadap monster di dalam bangunan itu. Jadi kalian tunggu di sini saja. Saya pergi untuk menyelesaikannya. Sambil berbicara, saya mengeluarkan beberapa bungkus camilan dan membagikannya kepada beberapa orang. Semua orang langsung bersinar matanya dan segera menerima dengan lahap. Hanya Bai He yang masih cukup terjaga. Dia mengangguk kepada saya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Bai He membuka suara lagi. Lin Sheng, hati-hati sedikit. Itu adalah makhluk iblis dengan kemampuan yang sangat unik. Sebelumnya, kami beberapa orang mencoba untuk menghadapinya tetapi semua gagal. Berkat hewan peliharaan saya, singa petir yang ganas. Itulah yang membuat lawan tidak berani terlalu menekan. Tapi jika ini terus berlarut-larut, beberapa dari kami akan segera mati di sini. Saya tersenyum ke arah Bai He dan kemudian berangkat menuju bangunan itu. Untung saja kakak Lin Sheng sudah datang. Seorang wanita lainnya yang merupakan pengendali binatang melihat ke arah Lin Sheng. Bayangan itu diam-diam membuka mulutnya dengan ada beberapa kilau rasa kagum di matanya. Namun Bai He langsung menjadi waspada dan segera berkata, "Aku mengikutinya, siapa tahu bisa membantu." Setelah itu, Zihi bangkit dan mengikutinya. Saat ini, aku mengikuti Xiao Bai masuk ke sebuah aula. Saat itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari depan. Kekekekeke, ada lagi tikus manusia yang masuk. Melihat ini, aku tidak bisa tidak menggerutu dalam hati. Apakah aku sudah memasuki area bos dan memicu G? Tak lama kemudian, sebuah makhluk yang seluruh tubuhnya hitam seperti manusia. Makhluk itu berdiri di depanku. Bentuknya lebih besar dari 2 orang.
Kekuatannya seperti sapi pekerja. Namun yang lebih membuatku tertarik adalah sepasang tanduk di kepalanya. Itu adalah sepasang tanduk yang saling silang seperti rusa. Melihat ini, aku tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Bukankah ini yang aku inginkan? Tidak disangka di tempat rahasia ini ternyata ada kejutan yang tidak terduga. Tingkatan iblis ini hanya berada di tahap akhir seorang jenderal tempur. Dengan kekuatan kecil putih sekarang, ingin menghadapinya sungguh sangat mudah. Meskipun iblis di depan saya tidak mengerti kata-kata saya. Tetapi ia bisa merasakan informasi yang membuatnya tidak senang dari ucapan saya. Terlihat iblis itu mengulurkan satu jarinya ke arah saya dan berkata dengan suara dingin. Saya berubah pikiran. Saya tidak akan memberikan harapan lagi kepada kalian. Sekarang saya akan membunuh kalian. Setelah berkata demikian, ia melompat tinggi ke langit. Kemudian jatuh ke arah saya. Jika ini langsung mengenai saya, mungkin semua organ dalam saya akan hancur. Namun beruntung saya memiliki kondisi fisik yang luar biasa. Saya langsung melompat dan berguling untuk menghindari serangan ini. Kecil putih juga segera mengikutinya dan berhasil lolos. Namun, satu orang dan satu hewan baru saja berhasil menghindari serangan ini. Setan hitam di belakang mendarat dan kembali menyerang. Kau merasa terhormat, ya? Xiao Bai benar-benar marah. Ekor ular memancarkan kilau seperti besi. Ia tiba-tiba melayangkan serangan ke arah setan itu. Suara, swoosh, terdengar saat udara terpotong. Setan itu segera mengulurkan lengannya untuk menghindar. Namun hanya terdengar suara, cerak. Suara tulang yang patah terdengar. Setan itu seketika mengeluarkan teriakan kesakitan yang terdengar seperti manusia dan bukan manusia. Aug! Suara jeritan yang menyedihkan ini seketika menggema di seluruh tempat rahasia. Seketika semua setan tingkat rendah di dalam tempat rahasia itu menjadi gelisah. Sementara itu, di luar tempat rahasia, seorang wanita berbaju kulit hitam langsung menerobos ke arah celah. Namun beberapa detik kemudian, seperti bola karet, ia terpental keluar. Melihat situasi ini, Dikian langsung tertegun sejenak. Ruang celah kecil ini hanya mengizinkan satu orang untuk masuk setiap kali. Apa mungkin sudah ada orang yang masuk ke celah ini dengan sengaja? Tapi siapa yang akan dengan sengaja masuk ke tempat seperti ini? Sepertinya tidak ada peserta yang datang ke sini yang begitu kurang bijak. Itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh para instruktur yang berpura-pura menjadi sandera. Begitu memikirkan ini, Dikian langsung merasa lega. Dengan pengalaman dan kekuatan para instruktur itu, menyelesaikan celah kecil ini bukanlah masalah. Namun, lebih baik untuk memastikannya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Di mengambil telepon dan menghubungi kantor pusat. Namun, berita yang diterimanya membuatnya terkejut. Ternyata tidak ada instruktur yang masuk ke dalamnya. Dia benar-benar tidak menyangka situasinya seperti ini. Siapa yang bodoh sampai sedemikian rupa untuk masuk ke dalamnya? Sementara itu, mata iblis membulat lebar. Ia mengeluarkan teriakan marah yang merah menyala. Begitu memasuki wilayahku, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Tuhan yang Maha Kuasa. Keberadaan yang tertinggi. Berikan aku kekuatan untuk diliputi api. Kemudian, tanduk ganda di atas kepalanya tiba-tiba muncul nyala api hitam di antaranya. Segera setelah itu, api tersebut mengikuti dia. Tanduk ganda itu perlahan-lahan merambat ke seluruh tubuhnya.